Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Forest Watch Indonesia, Kum Telapak, WWF Indonesia, serta Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau dalam rangka mendapatkan masukan mengenai permasalahan penggunaan, pelepasan, dan perusakan kawasan hutan. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan pasal 276 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib, RDPU hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Setuju? RDPU hari ini dimulai pada pukul 10.00 WIB dan akan diakhiri pukul 13.00 WIB. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan pasal 254 ayat 2 Peraturan DPR RI tentang tata tertib atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pengantar ketua rapat. 2. Penjelasan dari lembaga swadaya masyarakat. 3. Tanggapan anggota Komisi 4 DPR RI. 4. Jawaban lembaga swadaya masyarakat. 5. Penutup. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Bapak Ibu yang kami hormati, laju kerusakan kawasan hutan yang menyebabkan terjadinya kehancuran sumber daya hutan masih terus terjadi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penerbangan liar atau illegal logging dan kebakaran hutan, juga lemahnya pengendalian dan pengawasan terhadap operasionalisasi sistem perizinan dalam pengelolaan kawasan hutan, serta alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan, pemukiman, dan atau untuk kepentingan non-kehutanan lainnya seperti pertambangan. Masyarakat memandang bahwa kerusakan dan kekritisan kawasan hutan hanya disebabkan oleh warga negara Indonesia yang memanfaatkan kawasan hutan secara non-prosedural yang disebut sebagai perambah. Faktanya, kontribusi paling besar terhadap laju kerusakan kawasan hutan adalah kegiatan non-kehutanan, terutama pertambangan dan perkebunan. Dengan skala besar yang dilakukan oleh korporasi untuk mengeksploitasi sumber daya hutan dengan dalil pelepasan kawasan hutan, tukar-menukar kawasan hutan, dan izin pinjam pakai kawasan hutan. Di lain pihak, ditemukan fakta bahwa ketidakpastian areal kawasan hutan merupakan salah satu yang menghambat efektivitas tata kelola hutan Indonesia. Dari seluruh kawasan hutan seluas 125 juta hektar, maka area yang telah selesai ditetapkan menjadi seluas 88,2 juta hektar atau 70% dari luas kawasan hutan. Masih sekitar 30% kawasan hutan Indonesia yang belum selesai ditetapkan. Ketidakpastian ini memicu munculnya konflik tenurial atau lahan dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan kawasan hutan. Sebanyak 18,46 juta jiwa dari total 29,13 juta penduduk miskin tinggal dan hidup di daerah perdesaan, di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Selain itu, hampir 27% dari jumlah desa di Indonesia saat ini berada dan berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Persoalan ketidakpastian tata batas hutan ini tidak hanya menimpa masyarakat adat ataupun masyarakat lokal yang berdiam dan memanfaatkan lahan serta sumber daya di dalam kawasan hutan, tetapi juga para pihak yang memiliki perizinan penggunaan kawasan hutan serta pemerintah. Sudah sejak lama diketahui bahwa permasalahan kawasan hutan bukan hanya terletak kepada sumber daya yang ada di dalam hutan, tetapi lebih kepada masalah tenurial, tempat di mana hutan itu tumbuh dan berada. Pada kenyataan, yang disebut dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu, beserta dengan sumber daya yang ada di dalamnya. Tanah menjadi subjek penting yang sering menjadi sumber dasar konflik di antara pasar pemangku kepentingan, seperti antar kementerian lembaga dan instansi pemerintah, antar pemerintah pusat dan daerah, antar masyarakat lokal dengan pemerintah, dan antara masyarakat lokal dengan perusahaan pemegang perizinan penggunaan kawasan hutan yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan perubahan peruntukan dan pelepasan kawasan hutan serta perizinan penggunaan kawasan hutan sangat syarat dengan pelanggaran dan penyimpangan, baik yang bersifat prosedural maupun substansial, serta akibat tidak diaktualisasikannya prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup, di mana hal tersebut juga berpotensi menyebabkan kerusakan kawasan hutan.
Adapun kurangnya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh instansi terkait yang berwenang serta pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan kasus kejahatan perusahaan hutan melalui penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat berwenang yang tidak menyebabkan efek jera kepada para pelaku kejahatan, diyakini memberikan andil besar pada perusahaan hutan di Indonesia. Bapak Ibu yang terhormat, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan yang merupakan salah satu dari 3 fungsi DPR RI, Komisi 4 DPR RI membentuk panitia kerja mengenai penggunaan, pelepasan, dan perusahaan kawasan hutan. Adapun RPU hari ini merupakan tindak lanjut dari rapat intern Panja yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2021 yang lalu, di mana telah disepakati bahwa fokus pendalaman materi Panja penggunaan pelepasan dan perusahaan kawasan hutan adalah 1. Permasalahan penggunaan, pelepasan, dan perusahaan kawasan hutan serta konflik tenurial. 2. Pelaksanaan persetujuan permohonan penggunaan dan pelepasan kawasan hutan termasuk tukar-menukar kawasan hutan, serta 3. Penegakan hukum dan pengenaan sanksi atas kasus perusahaan kawasan hutan serta kegiatan perkebunan dan pertambangan yang beroperasi secara tidak prosedural. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dalam kesempatan RDPU hari ini, Panja Komisi 4 DPR RI ingin menambahkan penjelasan terkait fokus pendalaman materi Panja dari Lembaga Swadaya Masyarakat, pemerhati pendamping terkait penggunaan, pelepasan, dan perusahaan kawasan hutan. Bapak Ibu sekalian, beberapa hari yang lalu Komisi 4 DPR RI juga melaksanakan RDPU Panja Revisi Undang-Undang 590 mengenai konservasi keanekaragaman hayati. Ya, Komisi 4 DPR RI percaya bahwa hutan, ya, di mana kekayaan keanekaragaman hayati kita sebagai bangsa itu bertumpu adalah simbol dari kedaulatan bangsa Indonesia. Sayangnya kita ketahui bersama hutan sebagai simbol kedaulatan ini sering menjadi objek eksploitasi, ya, akibat ulah manusia yang banyak tidak bertanggung jawab. Ya, dengan hal-hal demikian kita lihat kekayaan hutan Indonesia ini, kedaulatan Indonesia ini sudah banyak yang hancur. Ya, kita percaya kedaulatan NKRI ini harus kita tegakkan bersama. Oleh sebab itu, Komisi 4 DPR RI ingin mendengarkan masukan-masukan secara detail dari semua elemen masyarakat, termasuk pemerhati, lingkungan, LSM, dan yang tidak kalah penting adalah dari masyarakat adat. Mereka yang tinggal di dalam dan di kawasan hutan yang selama ini sering termarginalkan akibat aktivitas eksploitasi maupun ekonomi yang berjalan di dalam hutan di Indonesia. Saya rasa tujuan dari Panja ini sangat jelas. Kita ingin memberikan rekomendasi-rekomendasi yang konkret kepada pemerintah dalam rangka mencari titik tengah, ya, titik terbaik di mana masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, masyarakat adat khususnya, bisa hidup, ya, di antara pembangunan pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat berjalan. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah pengantar yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami akan mempersilahkan kepada LSM pemerhati lingkungan untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut di atas. Yang pertama, kami akan berikan kesempatan kepada Bapak Apnon Nababan selaku Wakil Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Nasional. Pak Apnon, apakah sudah terhubung? Ya. Terima kasih Bapak Ibu narasumber. Dengan hormat kami akan memberikan waktu sekitar 15 sampai 20 menit per narasumber. Baik. Karena setelah itu kita juga akan mengadakan sesi masukan tanya jawab dengan anggota Panja. Silakan Pak Apnon Nababan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, kami persilahkan. Terima kasih Pak Budi Satrio. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Panja
Panja Kawasan Hutan Komisi 4 DPR RI. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini, dan ini saya diminta untuk bicara tentang hal-hal yang menjadi keresahan saya selama 30 tahun sebagai aktivis lingkungan dan aktivis masyarakat adat. Jadi ini saya akan menyampaikan kegalauan saya, keresahan saya, aspirasi saya itu dengan data-data terbaik yang saya punya. Saya boleh share ya, Bapak Ibu? Mudah-mudahan bisa kelihatan, Pak Budi Satrio, tolong dicek. Bisa Pak, jelas, dan suara Bapak juga jelas. Silakan. Baik, makasih. Jadi saya akan menyampaikan pikiran-pikiran yang mendasar sekali ya dari persoalan yang kita hadapi saat ini berkaitan dengan kawasan hutan dan maraknya konflik tenurial hak wilayah masyarakat adat. Ya, tadi di pengantar Pak pimpinan sidang ini sangat clear sekali masalah yang kita hadapi di seluruh Indonesia. Nah, pertama saya ingin menyampaikan posisi masyarakat adat, atau di dalam bahasa konstitusi kita masyarakat hukum adat. Ya, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa masyarakat adat itu ya punya posisi yang istimewa di dalam konstruksi konstitusi kita. Ya, paling tidak ada 2 pasal di dalam konstitusi kita yang intinya mengatakan bahwa masyarakat hukum adat ya ini adalah masyarakat yang harus atau wajib diakui dan dihormati oleh negara. Ya, itu di pasal 18 baik sebelum amandemen maupun sesudah amandemen. Dan dengan hadirnya amandemen kedua, hadir pasal 28I ayat 3 yang mengatakan bahwa hak masyarakat adat itu atau disebut di situ masyarakat tradisional itu juga hak asasi manusia. Jadi Bapak Ibu, khususnya untuk para panja yang terhormat ini, konstitusi kita adalah salah satu konstitusi terbaik di antara negara-negara yang merdeka pasca Perang Dunia Kedua berkaitan dengan masyarakat adat. Ya, kita adalah negara yang dianggap sangat maju dalam hak konstitusionalnya terkait hak-hak masyarakat adat. Dan khusus topik kita hari ini tentang kawasan hutan itu akan berkaitan dengan hak masyarakat adat atas wilayah adat. Jadi salah satu hak masyarakat adat yang penting itu adalah wilayah adat, hak atas wilayah adat. Atau di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, hak atas wilayah adat ini dikenal dengan hak wilayah. Ya, jadi kita mengadopsi istilah ini dari Minangkabau. Sebenarnya hak wilayah ini bisa berbeda di daerah-daerah lain sesuai dengan bahasa, suku, dan adat setempat. Jadi sangat jelas bahwa konstitusi kita memang konstitusi yang sangat bagus tentang ini dan dipuji oleh banyak sekali ahli-ahli dari berbagai negara. Nah, tentang hak wilayah atau hak atas wilayah adat ini. Ya, jadi kalau kita lihat ini juga penting saya menyampaikan kembali. Tentu ini sudah biasa ya di komisi yang mengurusi kehutanan, pasti soal hak wilayah ini menjadi materi paling penting untuk dipahami. Jadi hak wilayah ini ya adalah hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat ya, dan hak wilayah ini merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak di lingkungan wilayahnya, ya, wilayah adat. Jadi di dalamnya ini sebenarnya kewenangan. Jadi begitu masyarakat adat itu menyatakan dirinya masyarakat adat, maka di dalam dirinya melekat kewenangan untuk mengatur dan mengurus
tanah dan sumber daya alam yang ada di lingkungan wilayah adatnya. Nah, Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 ya UU PA mengakui adanya hak wilayah ini. Ya, pengakuan itu tentu saja disertai 2 syarat, yaitu pertama mengenai eksistensinya. Jadi eksistensinya dia memang harus hidup, harus ada, nyata, gitu ya, secara sosiologis ya dan historis dia ada. Dan juga disebut ya bahwa ya itu tadi ya di pasal 3 UU PA hak wilayah itu diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Jadi tidak bisa diada-adai. Nah, yang ketiga justru masalahnya adalah sejak Undang-Undang Pokok Agraria ini diterbitkan 50 sekian tahun yang lalu sampai hari ini tidak ada sistem pencatatan dan pengadministrasian terhadap wilayah adat ini atau ulayat ini. Inilah sesungguhnya akar dari sengketa yang kita hadapi saat ini berkaitan dengan kawasan hutan ya. Jadi akarnya sebenarnya justru bukan di sektor kehutanan, akarnya justru adalah di UU PA. Karena UU PA itu nggak pernah ditindaklanjuti, dioperasionalisasi dengan membangun satu sistem pencatatan dan pengadministrasian wilayah adat atau istilah yang kita sering dengar dengan ulayat itu. Nah, saya mau menggunakan kerangka pikir Prof. Maria Soemarjono, guru besar UGM, untuk melihat persoalan ini. Jadi kalau menurut Profesor Maria Soemarjono, ya masyarakat adat itu kan sudah ada sebelum Indonesia ada dan sudah diakui dan dihormati keberadaannya, termasuk hak-hak adatnya dalam konstitusi. Nah, tadi penekanannya adalah beliau sangat percaya yang kita perlukan itu yang tidak ada saat ini adalah administrasinya. Nah, menurut Prof. Maria, disinilah sesungguhnya kelalaian pemerintah ya sejak adanya UU PA ya. Nah, dengan konstruksi itu maka hak masyarakat adat atas wilayah adat itu tentu saja bukan hak berian negara. Nah, ini yang sering salah ini ya. Hak masyarakat adat itu adalah hak bawaan yang melekat dalam diri masyarakat adat itu, dan hak adat itu tidak akan pernah hilang atau hapus kecuali masyarakat adatnya punah atau sebagai pemangku atau pemilik hak tersebut tidak mau lagi dengan hak itu atau melepaskan haknya kepada pihak lain ya. Nah, inilah yang sesungguhnya kita tidak punya ya. Jadi tantangan pertama yang saya akan sampaikan kepada Panja ini adalah tantangan yang berkaitan dengan pencatatan dan administrasi wilayah adat atau hak wilayah itu. Nah, sekarang dengan kawasan hutan. Nah, kalau kita lihat peraturan dan perundang-undangan tentang kawasan hutan, seharusnya sebenarnya proses pengukuhan kawasan hutan itu adalah proses yang memastikan hak-hak masyarakat adat tadi itu diakui dan dihormati. Tapi dalam sejarah kehutanan justru menunjukkan konsep kawasan hutan itu justru digunakan sebagai instrumen pemerintah untuk melakukan pengambil alihan secara sepihak tanah-tanah di wilayah adat. Ya, itu bertentangan dengan sebenarnya pemaknaan dan juga apa yang diharapkan dari proses-proses nah, kita lihat ya, ini sudah sering dibahas tentunya bahwa Undang-Undang Pokok Kehutanan Nomor 5 tahun 67 itu justru mengabaikan Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi kita tahu ya, rejim pada masa itu Soeharto ingin membekukan atau tidak mau memperlakukan Undang-Undang Pokok Agraria di sektor kehutanan, justru menerbitkan Undang-Undang Sektoral, Undang-Undang Pokok Kehutanan. Ya, disitulah diadopsi konsep kawasan hutan. Dengan konsep kawasan hutan ini diberlakukanlah yang namanya sistem konsesi.
Dan sistem konsesi inilah yang dominan menjadi instrumen pengelolaan pemanfaatan hutan di masa rejim Orde Baru. Di sana, di Undang-Undang Pokok Kehutanan itu tidak menyebut sama sekali tentang hak wilayah atau hutan adat. Ya. Nah, inilah yang kemudian direvisi dan keluarlah Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 99. Ya. Cilakanya undang-undang ini kemudian mengatakan hutan adat adalah hutan negara. Karena itu saya mewakili Aman bersama 2 komunitas adat mengajukan permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Ya, hutan adat itu hutan hak, bagian dari hak wilayah. Nah, jadi sudah sangat clear posisi konstitusionalnya. Nah, coba sekarang kita lihat bagaimana kawasan hutan ini kemudian dibangun. Ya, tentu kita masih ingat ini Pak Darori pasti hafal ini. Pak Darori ini pejabat tinggi cukup lama di kementerian di Depkut, ya, di Kementerian Kehutanan. Dulu ada peta namanya Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan tahun 1982. Ya, inilah yang dipakai oleh pemerintah sebagai basis untuk memulai proses-proses terkait dengan penunjukan kawasan hutan. Dan peta ini statusnya hanya sebagai arahan alokasi. Nah, arahan alokasi, ya. Jadi sebenarnya mungkin inilah yang disebut dengan penunjukan itu, ya, terhadap fungsi kawasan hutan. Dan peta ini yang digunakan ini sama sekali tidak berkekuatan hukum tetap, ya. Tapi peta inilah yang digunakan menerbitkan konsesi-konsesi di hutan kita, ya, pada masa itu. Ya, saya waktu itu masih aktif di Walhi menjadi investigator, koordinator investigator hutan. Kita melakukan investigasi secara masif terhadap KPH, ya, dan melaporkannya pada waktu itu ke Menteri Pak Jamaludin hasil-hasilnya, ya. Dan ini berlangsung sejak awal tahun 70-an. Nah, dalam TGHK ini yang sebenarnya belum dipetakan di tata batas, ini masih blank, ya. Hampir mungkin sebagian besar atau bahkan di banyak tempat seluruh wilayah adat masuk kawasan hutan. Ya, saya masih ingat waktu itu banyak ibu kota kabupaten, kecamatan, dan bahkan untuk Kalimantan Tengah, alang dibuat tanpa pengetahuan, apalagi persetujuan adat sebagai pemegang hak wilayah. Ya. Nah, inilah yang kemudian setelah kawasan hutan yang masih penunjukan ini diberikan konsesi kepada perusahaan kayu, ya, pertambangan, minerba, migas, dan kemudian juga menyusul HTI dan perkebunan, inilah yang menimbulkan konflik-konflik yang sampai hari ini kita hadapi, ya. Dan studi tentang biaya konflik ini kan sudah banyak. Kadin lewat konflik resolution unit-nya bikin riset yang mendalam tentang ini. 60-80% biaya produksi dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor lahan, di sektor sumber daya alam, habis untuk mengurusi konflik. Jadi biaya konflik kita di dalam pembangunan ekonomi luar biasa besar, 60-80% biaya produksi. Nah, ini salah satu contoh kasus yang kami lakukan di awal tahun 2000-an, bagaimana penunjukan kawasan hutan yang diikuti dengan konsesi-konsesi itu, ya, mengambil hampir seluruhnya wilayah adat. Ini contoh dari Kabupaten Muara Komam, ada Kecamatan Muara Komam, ya, Kabupaten Pasir di Kaltib, ya. Coba kita lihat, ini di suatu wilayah adat yang namanya Lusang. Awalnya wilayah adat Lusang ini ada 53.542 hektar. Tapi kita lihat, ya, tanpa pengetahuan adat Lusang,
langsung jadi hutan lindung 20.750 hektar. Tanpa sepengetahuan mereka, lebih lanjut lagi, wilayah adat mereka, ya, wilayah mereka diberikan konsesi HPH. Ada 2 konsesi HPH di sana. Ya, ada yang 18.000 hektar, ada yang 10.000 hektar. Tanpa sepengetahuan mereka, juga wilayah adat mereka ini diberikan menjadi HGU 3.000 hektar. Nah, tanpa sepengetahuan mereka, tanpa persetujuan mereka, masuk konsesi tambang. Ada 4 konsesi tambang yang luasnya 10 ribuan hektar. Coba bisa dibayangkan. Yang tersisa di masyarakat adat itu adalah 409 hektar. Ini kondisi real yang kita hadapi. Saya ambil kasus yang ekstrim ini, ya. Ini ekstrim banget. Tapi kejadian-kejadian ini terjadi di tempat lain walaupun tidak separah ini, ya. Inilah yang sebenarnya menjadi beban pembangunan ekonomi kita sejak 30 tahun terakhir, ya, termasuk di zaman reformasi, karena kita tidak bisa keluar dari masa lalu yang seperti ini. Nah, ini data kehutanan, tadi sudah disebutkan oleh pimpinan Panja, luas kawasan hutan kita itu 125,5 juta hektar. Nah, catatan saya di tahun 2018 ini sudah ditata batas, tapi baru luarnya saja, ya, yang temu gelang istilah teknis kehutanan 81%. Tapi saya senang tadi mendengar penjelasan Satrio, katanya sudah katanya malah baru 70% katanya yang sudah ditetapkan ini. Nah, ini mungkin perlu dicek nih, malah mundur ini, ya. Nah, memang yang 81% ini yang belum ada memang penataan batas fungsinya. Ini baru luarnya saja, ya. Jadi, nah, inilah yang akan saya coba kritisi. Kenapa setelah 81% sudah ditata batas kok konflik masih banyak, gitu ya? Kok konflik masih muncul di mana-mana. Di hampir setiap jengkal tanah adat sekarang ini berkonflik, ya. Nah, saya menyajikan bagaimana situasinya masyarakat adat di seluruh Indonesia saat ini. Kita lihat ini, masyarakat adat itu makin ke timur, makin kental adatnya, ya. Makin ke selatan ini di Jawa tinggal sedikit-sedikit sekali, ya. Dan kami buat pemetaan secara indikatif wilayah adat, dan kami paling tidak memperkirakan, ini perkiraan awal saja, ya, ada 84 juta hektar luas wilayah adat, ya. Dan sekitar 57 juta hektar itu masuk kawasan hutan. Dan kami juga coba dari 57 juta hektar yang masuk kawasan hutan itu, di manakah hutan-hutan terbaik Indonesia? Dan kami menemukan 40 juta hektar hutan terbaik bangsa ini justru ada di wilayah-wilayah adat yang dijaga, dirawat, dikelola, dan diawasi oleh masyarakat adat. Jadi kalau dari sisi ini, dari data-data awal ini, kami sangat yakin kalau pengakuan dan penghormatan masyarakat terhadap masyarakat adat dan wilayah adatnya bisa kita lakukan segera, efektif, maka saya sangat percaya bahwa 40 juta hektar hutan alam terbaik kita akan bisa selamat. Nah, tentu saja saya sudah jelaskan tadi, berbagai masalah kemudian dialami oleh masyarakat adat karena politik kawasan hutan dan politik konsesi tadi, ya. Masyarakat adat itu justru yang tadinya wilayahnya kaya malah mengalami proses kemiskinan yang luar biasa, ya. Kalau mereka protes terhadap konsesi-konsesi itu, maka mereka dengan mudah dikriminalisasi, diintimidasi, bahkan mendapatkan kekerasan. Kalau konsesi-konsesi itu sudah selesai mengeksploitasi wilayah-wilayah konsesinya, mereka akan meninggalkan daerah-daerah itu. Jadi kalau dalam konteks HPH, blok tebangannya pergi atau perusahaannya sudah digali, ditinggalkan. Dan masyarakat adat kemudian akan hidup dengan lingkungan yang rusak, ya, dengan lubang-lubang tambang yang beracun dan berbahaya dan kemudian menimbulkan banyak sekali korban. Kalau hujan lebat menjadi banjir. Kalau kemarau, kekeringan luar biasa. Dan konflik antara
pendatang yang dibawa oleh perusahaan dengan lokal juga tinggi sekali. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah yang masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat di tingkat. Nah, apa yang kita sudah lakukan bersama-sama ya untuk melakukan koreksi ini? Sebenarnya koreksi yang mendasar sudah dilakukan sebenarnya lewat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Kawasan hutan, maka yang terpenting di Mahkamah Konstitusi nomor 45 tahun 2011. Ini terkait dengan definisi kawasan hutan. Ya. Jadi definisi kawasan hutan itu kalau hanya ditunjuk itu belum jadi kawasan hutan. Jadi ditunjuk dan ataunya dicoret. Jadi yang disebut kawasan hutan itu hanyalah kawasan hutan yang sudah dikukuhkan lewat penetapan menteri, ya, dan harus melalui proses penataan batas, pemetaan, dan baru penetapan. Yang kedua ada putusan MK ya, nomor 34 tahun 2011 juga. Ini juga terkait penguasaan hutan oleh negara yang wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak masyarakat hukum adat. Nah, yang tadi saya sebutkan ada putusan MK nomor 35 tahun 2012. Ini terkait status hutan adat, bahwa hutan adat bukan hutan negara, tapi hutan hak dan bagian dari hak wilayah. Nah, kalau kita lihat peraturan perundang-undangan yang kita punya, sebenarnya dengan tadi ya, dengan koreksi yang sudah dilakukan oleh lewat putusan Mahkamah Konstitusi, seharusnya pengukuhan kawasan hutan ini adalah pintu masuk untuk percepatan penyelesaian konflik tenurial bagi masyarakat adat. Mungkin bukan hanya bagi masyarakat adat, juga masyarakat lokal yang lain, yang nanti teman-teman yang lain yang akan bicara itu. Ya. Nah, kenapa tadi ya sudah jelas penegasan dari MK bahwa kawasan hutan itu hanya yang ditetapkan, ya, yang ditunjuk sudah tidak masuk, harus diproses. Yang kedua, konflik tenurial antara masyarakat adat dengan pemerintah daerah, para pemegang hak dan izin konsesi ini menunjukkan bahwa proses pengukuhan kawasan hutan, ya, sebagaimana diamanatkan tadi itu belum berjalan. Artinya apa? Ya, hak dan izin yang sekarang ini sudah diberikan itu sebenarnya kalau istilah di kehutanan itu ada istilah Spanyol, masih statusnya separuh nyolong, ya. Ya. Jadi masih status setengah barang curian. Nah, ini harus kita proses, ya, karena berada di kawasan hutan yang tidak punya legalitas yang sah. Nah, ini juga yang menjadi tantangan di setiap SK Menteri yang diterbitkan untuk pemberian konsesi kehutanan. Ya, di sana diperintahkan kepada pemegang konsesi untuk melakukan penataan batas dan pemetaan di areal konsesinya. Ya. Nah, perintah ini sudah membawa seorang petinggi pengusaha masuk penjara, Pak Bob Hasan. Nah ini, tapi tetap saja ini tetap jadi masalah. Ya. Sekarang ini pertanyaannya ini, apakah para pengusaha yang memegang konsesi itu sudah melakukan proses-proses penataan tata batas dan pemetaan seperti diperintahkan oleh SK Menteri dan peraturan perundang-undangan? Saya yakin dengan segala data dan informasi yang saya punya, ya, mereka tidak melakukannya. Ya. Karena apa? Karena kalau mereka melakukannya dengan baik dan benar, proses pengukuhan kawasan hutan itu sebenarnya akan nggak ada konflik. Tapi coba lihat, ya, yang terbaru ini adalah kasus konflik PT TPL, Toba Pak Lestari di kampung saya, di Desa Natumingka. Ya, ini terulang terus setiap tahun. Bahkan 1,5 tahun terakhir ini, ya, ada 9 kekerasan, ya, intimidasi, kekerasan, kriminalisasi. Ya, sejak tahun 2013 ada 50 orang korban intimidasi, kriminalisasi, dan kekerasan oleh korporasi yang dilakukan oleh PT TPL. Dan ini terjadi di seluruh Indonesia. Ya. Jadi karena itu, ini sudah menunjukkan bahwa proses penataan batas, ya, khususnya, ya,
penerbitan dokumen berita acara tata batas nggak berjalan di lapangan. Sebab kalau berjalan pasti tidak ada konflik. Ya, artinya apa? Menurut saya kita gagal menggunakan proses pengukuhan kawasan hutan sebagai pintu masuk penyelesaian konflik tenurial. Ya, dulu saya pernah aktif menjadi panel ahli KPK 2 atau 3 tahun. Ternyata situasi ini, ya, situasi remang-remang ketidakjelasan tata batas hutan ini juga yang menjadi media korupsi di sektor kehutanan. Jadi ketika itu ada MOU, ya, nota kesepahaman 13 kementerian dan lembaga untuk membereskan ini. Dan menurut saya bukti-bukti lapangan menunjukkan bahwa nota kesepahaman itu nggak berjalan, karena buktinya kasus TPL nih sekarang justru malah memunculkan gerakan rakyat yang besar untuk tutup TPL, karena masalah-masalah ini masih terjadi di lapangan dan justru tidak berkurang sudah 30 tahun. Nah, 22% dari wilayah adat itu memang ada di konsesi, ya. Paling banyak itu tentu saja di konsesi hutan alam, di HPH. Ya, ada juga yang kombinasi hutan alam dengan tambang. Ya, di hutan tanaman 200. Itu dari sekitar 7 juta yang kami analisis, ya. Itu jadi ini menurut saya perlu mendapat perhatian dari Panja, dari Komisi 4, ya. Dan yang juga penting menurut saya sampaikan di sini, kan di PP nomor 44 tahun 2004 itu sudah mengatur bahwa data pengukuhan kawasan hutan termasuk dokumen berita acara tata batas itu merupakan informasi publik, informasi terbuka. Tapi coba cek sekarang, di mana bisa mendapatkan ini? Tidak bisa. Ya, data pengukuhan kawasan hutan ini, khususnya BATB, nggak bisa diakses Bapak Ibu. Padahal ini informasi publik. Ya. Setiap ada laporan ke Aman, waktu saya jadi Sekjen Aman 10 tahun, saya selalu bilang, coba pastikan, minta ke KLHK atau ke KPH atau ke BPKH untuk masyarakat mendapatkan BATB. Tidak pernah didapatkan. Ya. Hampir seluruhnya. 1-2 yang mendapatkan BATB, itu pun banyak manipulasi di dalam. Ternyata BATB-nya tidak ditandatangani oleh masyarakat adat yang sah, ya, sebagai pemilik hak wilayah. Justru yang tanda tangan oleh kepala desa. Padahal kepala desa itu bukan pemilik hak wilayah, ya, bukan lembaga adat. Ada juga yang tanda tangan lembaga adat, tapi lembaga adat bentukan perusahaan, bukan lembaga adat yang tumbuh secara historis dan sosiologis dari masyarakat adat. Ya, jadi lembaga apa itu? Lembaga adat abal-abal, lembaga adat itulah yang dibikin-bikin. Jadi ini menurut saya menarik. Dan terakhir adalah soal proses pemetaan pun harus sudah temu gelar. Nah, jadi ini yang batas luar, ya. Jadi menurut saya ini kita gagal total kita menggunakan pengukuhan kawasan hutan untuk menyelesaikan 2 hal. 1, konflik tenurial, dan 2, pencegahan korupsi. Ya. Nah, karena itu masukan saya kepada Panja Kawasan Hutan Komisi 4 DPR RI, pertama adalah Bapak Ibu Panja, ya, pastikan agar KLHK membuka data dan peta pengukuhan kawasan hutan itu. Ya, itu memang sudah kategori informasi publik. Ya, dan harus mudah diakses oleh masyarakat adat dan masyarakat lain, ya. Jadi ini belum. Nah, dokumen paling penting dibuka Bapak Ibu adalah dokumen-dokumen berita acara tata batas. Supaya tadi itu, apakah yang 70% yang dilaporkan oleh KLHK sudah ditetapkan itu prosesnya legitimate enggak? Ya. Proses sosialnya legitimate atau enggak? Atau sebenarnya itu juga operasi Spanyol tadi, separuh nyolong. Ya. Jadi keluar penetapannya, tapi prosesnya bolong, gitu, atau asal-asalan. Nah ini kalau ini yang terjadi, ini akan terus konflik lagi. Ya. Yang kedua untuk Panja,
adalah melakukan audit menyeluruh terhadap proses dan hasil pengukuhan kawasan hutan. Ya, ini harus diaudit, Bapak Ibu. Ya, kalau tidak diaudit, nanti kita akan merasa pengukuhannya sudah selesai, beres, bersih, tapi konflik masih terus terjadi, sengketa masih terus terjadi. Ini terutama yang pertama dan yang utama adalah kawasan hutan yang sudah diterbitkan hak atau izin konsesinya, karena di sini paling banyak konfliknya dan konfliknya luar biasa, berdarah-darah kalau yang di izin konsesi. Kalau di Taman Nasional tidak, atau dengan hutan lindung biasanya tidak. Tapi kalau di konsesi ini berdarah-darah, Pak. Ya, pastikan bahwa dalam proses pengukuhan kawasan hutan itu, khususnya di tahap penataan batas dan pemetaan itu, ada pemetaan sosial, ada inventarisasi, ada verifikasi atas penguasaan tanah yang ada di lokasi. Ini juga untuk mencegah upaya yang masih terus terjadi ini, intimidasi, kriminalisasi, dan kekerasan korporasi kepada masyarakat adat. Ya, jadi justru menurut saya kesempatan penataan batas ini juga untuk mengecek fakta historis dan sosiologis atas klaim-klaim wilayah adat yang dilakukan oleh masyarakat adat. Jangan sampai nanti ada masyarakat yang bukan masyarakat adat mengklaim wilayah adat, sejarahnya nggak jelas, ya, fakta sosiologisnya nggak jelas. Jadi menurut saya harus diaudit. Yang ketiga, memastikan agar KLHK mengintegrasikan peta wilayah adat dan peta hutan adat ke dalam perencanaan kehutanan dan penataan kawasan hutan. Ya, dan ini harus jadi bagian dari inventarisasi dan verifikasi klaim pihak ketiga, termasuk klaim hutan adat dari masyarakat adat. Nanti saya akan berikan datanya, kita punya. Dan yang keempat adalah mendorong percepatan pencadangan dan atau penetapan hutan adat di kawasan hutan sesuai dengan MK 35. Ya. Dan saya ingin ke Panja ini mendorong KLHK supaya diprioritaskan di areal-areal konsesi yang berkonflik dengan masyarakat adat. Dan terkait dengan hal ini, saya punya pesan khusus supaya pemerintah itu membuat ultimatum kepada perusahaan-perusahaan dimanapun, ya, supaya tidak bekerja di wilayah-wilayah yang diidentifikasi berkonflik. Kasus TPL kemarin ini di Natumingka, menurut saya perusahaan ini melakukan penanaman paksa di wilayah konflik sampai kekerasan. Dan sekarang apa yang terjadi di tengah pandemi COVID, masyarakat adat dan para pendukungnya ya melakukan aksi unjuk rasa di mana-mana. Di kampung, di kabupaten ini justru kita ya, ini ancaman di tengah pandemi, Bapak Ibu. Jadi tolong Panja ini ingatkan pemerintah supaya seluruh perusahaan pemegang konsesi itu menghentikan dulu operasinya di wilayah-wilayah konflik. Karena pasti akan direspon oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal dengan aksi-aksi. Ya, kalau masyarakat adat dan masyarakat lokal aksi-aksi di lapangan, nanti dituduh lagi ya, tidak sensitif atau tidak percaya COVID. Aksi ada aksi perusahaan tahu itu berkonflik, belum clear and clear. Itu pesan saya. Saudara sekalian, teman-teman, dengan rombongan ini, dengan masyarakat sipil ini sudah menyerahkan sesungguhnya hasil pemetaan partisipatif wilayah adat sudah 11,11 juta yang kami serahkan. Ya, mohonlah ini lewat Komisi 4 supaya ini diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan hutan dan pengukuhan hutan yang sedang berlangsung. Ya, 11,11 juta ini. Ya, kalau ini digunakan akan membantu proses penyelesaian sengketa agraria. Juga dari sekitar 10 juta, 11 juta hektar wilayah adat itu ada 7,8 juta hektar hutan adat yang kami identifikasi. Ya. Dari 7,8 ini baru ini tahun 2019 baru 900.000 hektar yang masuk pencadangan.
ya, yang ditetapkan baru 35.000. Saya dengar di tahun 2022 kemarin ini sudah 55.000. Tapi ini masih terlalu kecil dengan puluhan juta hektar yang kami identifikasi sebagai hutan adat. Jadi mohon bantuan Panja supaya proses-proses ini dipercepat. Menteri LHK sudah janji, sudah berkomitmen bahwa di periode sekarang ini 2019 sampai 2024 ya, target penetapan hutan adat 6,5 juta hektar, tapi dapatnya baru 55.000 hektar. Ini masih jauh sekali. Ini perlu bantuan dari Panja dan Komisi 4. Terakhir Bapak Ibu, ya, kawasan hutan ini kan hanya salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat, ya. Masih banyak masalah lain. Sebenarnya ada satu janji founding fathers di konstitusi kita terhadap masyarakat adat yang belum dipenuhi, yaitu adalah RUU masyarakat, adanya undang-undang masyarakat adat, ya. Undang-undang masyarakat adat inilah yang bisa nanti memulihkan secara lebih kuat, ya, hubungan negara dengan masyarakat adat. Hubungan negara dengan masyarakat adat sekarang ini buruk sekali Bapak Ibu, ya. Kita harus memulihkannya segera. Juga untuk mendudukkan masyarakat adat sebagai warga negara yang setara dengan warga negara lain. Dan yang ketiga adalah memulihkan hak konstitusional masyarakat adat yang sudah diabaikan 75 tahun lebih. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan Panja juga mendorong pimpinan DPR RI supaya segera membahas RUU masyarakat adat yang sudah masuk di prolegnas prioritas 2021, karena ini akan juga membantu mengurangi konflik tenurial yang sedang kita hadapi, dan tentu saja akan memperbaiki bangsa ini supaya bisa lebih maju ke depan, apalagi dengan target-target pemerintah dengan investasi. Kalau investasi terus dipacu tapi kondisi kita seperti ini, maka kita akan panen konflik, bukan panen uang, bukan panen kesejahteraan. Menurut saya itu dulu dari saya. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan hari ini bisa membantu Panja DPR untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan pemerintah. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Apnon Nababan dari Aman yang telah mengingatkan kita semua mengenai posisi istimewa masyarakat hukum adat yang ada dan dicatat oleh konstitusi kita, yang telah juga mengingatkan kita bahwa bangsa Indonesia wajib mengakui dan menghormati, ya, masyarakat hukum adat, dan kita negara juga harus mengakui bahwa hak masyarakat adat adalah hak asasi manusia. Ini mungkin yang sering diabaikan. Banyak sekali catatan-catatan yang kami pelajari dan kami catat dari Pak Apnon. Kami terima kasih dan apresiasi besar-besarnya. Dan kami sadar betul masih banyak yang belum terlaksana, mungkin masih terabaikan. Moga-moga melalui Panja ini bisa kita segera bereskan satu persatu, Pak Apnon. Terima kasih atas paparannya. Kami lanjutkan ke pemateri yang kedua, yaitu Bapak Martua Sirait dari Forest Watch Indonesia. Terima Pak kasih. Martua, apakah bisa sudah terhubung? Silakan Pak Martua, ya. Waktu dan tempatnya kami berikan kepada Bapak. Terima kasih Pak Pimpinan, Pak Budi Satrio, juga Bapak Ibu, rekan-rekan, Bapak Ibu anggota Dewan, serta rekan-rekan organisasi masyarakat sipil. Apakah gambar saya sudah dapat terlihat? Ya, jelas Pak. Ya, terima kasih. Izin saya meneruskan saja apa yang banyak telah disampaikan oleh kawan kita Bang Abdon dalam presentasinya. Saya tidak panjang, 8 slide, mohon izin. Kirim salam juga dari pimpinan kami, Bang Sultan yang mengikuti dari YouTube, pimpinan FWI saat ini. Ada 4 cakupan yang ingin saya sampaikan di sini. Hubungan perencanaan hutan tadi banyak disampaikan oleh Bang Abdon dengan pemanfaatan hutannya, dan nanti di mana kira-kira loopholes atau di mana lubang yang perlu kita perbaiki.
Kemudian pengaturan perencanaan kawasan hutan dari masa ke masa, ini disampaikan sebagian oleh Bang Abdon. Akibatnya bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat telah disampaikan oleh Bang Abdon dan beberapa langkah korektif dalam keterlanjuran tersebut. Baik, saya masuk pertama dalam hubungan perencanaan hutan dan pemanfaatan hutan. Untuk pada Rory dan teman-teman yang biasa mengikuti isu kehutanan sudah paham betul ini. Proses pengukuhan kawasan hutan ada 3 hal masuk dalam box perencanaan hutan dalam warna hijau, inventarisasi hutan, penataan batas kawasan hutan, penetapan kawasan hutan. Ini banyak disebut oleh Bang Abdon, tapi belum banyak bicara tentang inventarisasi hutan. Nanti saya akan masuk ke sana. Dan pemanfaatan hutan, di mana sana ada izin pemanfaatan hutan, disampaikan, pelepasan kawasan hutan, pinjam pakai kawasan hutan, dan satu lagi yang terpenting adalah penetapan hutan adat yang ada dalam pasal 67, khususnya setelah MK 35 yang disebut oleh Bang Abdon tentang ditetapkannya bahwa hutan adat adalah bukan hutan negara. Ini akan menunjukkan hubungan yang erat antara inventarisasi hutan dan penetapan kawasan hutan. Mari kita masuk kepada tahapan inventarisasi hutan yang ada dari masa ke masa. Di awal Undang-Undang 567, inventarisasi hutan itu hanya terbatas pada 3 kriteria, tutupan hutan, curah hujan, dan jenis tanah. Dari sinilah semua tadi yang disebut tadi TGHK begitu dibuat, sehingga aspeknya hanya melihat pada aspek-aspek biofisik saja. Kemudian hal selanjutnya tentang pengukuhan kawasan hutan memberikan sesuatu yang kontradiksi, dikatakan memberikan kepastian hukum, tetapi pelaksanaan pengukuhan hutannya di masa lalu hampir tidak dilakukan. Sehingga kita bisa lihat bagaimana setelah reformasi kita mengejar proses pengukuhan hutan untuk mendapatkan kepastian hukum. Mari kita lihat konteks Undang-Undang 41 1999, Undang-Undang Kehutanan, pasca 3 MK tadi. Dan bagaimana 3 MK ini nanti digunakan harusnya untuk melakukan koreksi-koreksi. Jadi kalau kita lihat inventarisasi hutan di Undang-Undang 41 ada 4 kriteria. Tadi flora, fauna, dan lingkungan, jadi tidak hanya pada tutupan hutan, tapi juga pada flora, fauna, dan lingkungan. Curah hujan tetap, jenis tanah tetap. Tapi ada hal penting sekali di dalam inventarisasi hutan yang sering kita luput melihatnya. Jelas dalam pasal 13 ayat 2 di dalam Undang-Undang Kehutanan mengatakan survei sosial masyarakat. Survei sosial ini luas sekali, sehingga sebenarnya banyak sekali aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya masuk di dalamnya. Dan mari kita lihat nanti apakah survei sosial masyarakat ini yang ada di dalam pasal 13 dilakukan dan bagaimana dilakukan. Yang selanjutnya adalah pengukuhan kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan tetap sama untuk memberikan kepastian hukum, tentu dalam pasca reformasi yang disebut kepastian hukum lebih baik kedudukannya daripada sebelumnya di masa Orde Baru. Di sana mari kita telaah penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang dilakukan dengan BATB, tadi disebut berita acara tata batas. Bagaimana penyelesaian pihak ketiga ini dilakukan? Mari kita simak aturannya. Dari masa tahun 2014 sebelumnya, saya coba mengutip di Permenhub 25 dan 2014 dan Permenhub P93 tahun 2016 yang saat ini digunakan. Nampaknya proses pengukuhan kawasan, penataan batas kawasan hutan dan penandatanganan berita acara tata batas yang tadinya kepala desa tanda tangan, bahkan kepala desa dipertanyakan oleh Bang Abdon kewenangannya menandatangani berita acara tata batas atas nama pemilik tanah.
sekarang bergeser. Anggotanya adalah setingkat camat, sehingga tidak ditandatangani oleh mereka yang memiliki tanah. Selanjutnya, bila tidak disepakati dan ditetapkan tidak disepakati oleh panitia tata batas yang terdiri dari berbagai pihak, berhenti di camat tadi, kepada termasuk di sana adalah bupati. Bila tidak disetujui, dalam waktu tertentu Dirjen Planologi atas nama Menteri dapat menandatangani berita acara tata batas ini dan mengklasifikasikan kawasan itu menjadi hutan negara. Bayangkan, pengambil alihan itu dilakukan secara sistematis. Padahal kita bicara dasar dari pengukuhan kawasan hutan itu adalah kepastian hukum. Mari kita lihat pasca Undang-Undang 41, Undang-Undang CK ya, Undang-Undang 2020, inventarisasi hutan 4 kriteria masih tetap ada. Survei sosial masyarakat pasal 13 ayat 2 dari Undang-Undang 41 tidak hilang. Dan perlu kita bertanya bagaimana akan dilakukan ke depan survei sosial masyarakat ini. Karena ini yang saya tidak melihat dilakukan survei sosial masyarakat dalam inventarisasi hutan. Sejak dini dari awal perencanaan perlu dilakukan. Kemudian pengukuhan kawasan hutan disebut kepastian hukum, dibantu dengan teknologi informasi, citra resolusi tinggi di dalam pasal 36 dalam Undang-Undang CK disebutkan. Tetapi penyelesaian hak pihak ketiga tidak disebutkan. Bagaimana akan dilakukan? Ini suatu hal yang penting untuk tidak mengulangi pengambilan alihan secara sistematis yang dilakukan sebelumnya. Dan ini adalah satu langkah koreksi penting yang saya pikir kita perlu bersama anggota Panja dan pemerintah, bersama anggota kelompok masyarakat sipil untuk belajar bersama tentang penyelesaian hak-hak pihak ketiga dalam tahapan perencanaan hutan. Kita belum bicara tentang penetapan hak adatnya, tetapi selesaikan dulu, jangan ambil yang bukan punya negara, karena konsep dasar daripada Undang-Undang Pokok Agraria kita adalah negara tidak memiliki, tapi mengatur, mengadministrasi. Jadi nanti ada di dalam Undang-Undang Agraria kita, UPA, yang dikuasai langsung dan yang tidak dikuasai langsung. Bagaimana ini mengatur penyelesaian hak pihak ketiga? Inilah yang disebut tadi kosong di dalam pengaturan administrasi hak-hak pihak ketiga, termasuk di dalamnya adalah hak-hak masyarakat adat di dalam kawasan hutan. Konsekuensi bagi hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat dengan cara tadi, citra resolusi tinggi yang membantu kita. Mungkin dulu-dulu belum ada, pemukiman menetap kampung dapat terdeteksi oleh citra resolusi tinggi sehingga tidak lagi dimasukkan, dapat dilakukan untuk tidak dimasukkan sebagai kawasan hutan negara karena fungsinya bukan hutan. Dan kedua, memang ada di atasnya yang melekat. Bagaimana dengan pondok masyarakat nomaden, semi-nomaden yang tidak terdeteksi oleh citra resolusi tinggi? Masih tetap diperlukan survei sosial tadi yang diamanatkan dalam pasal 13 Undang-Undang Pokok Kehutanan. Lahan persawahan dapat terdeteksi dengan baik dengan tidak dimasukkan dalam kawasan hutan. Ladang hanya terdeteksi pada saat ditanam. Perladangan kita banyak, masyarakat adat kita banyak yang melakukan perladangan dan pangan kita sangat ditunjang oleh usaha-usaha perladangan. Pada saat berat atau lahan tidak sedang ditanami oleh tanaman produktif tetapi diberi waktu untuk menjadi subur kembali akan terdeteksi keliru sebagai hutan sekunder. Dan tentu kalau melihat hutan sekunder, wah ini dimasukkan saja dalam kawasan hutan. Konflik besar akan terjadi di sini. Dan banyak sekali konflik terjadi pada perladangan masyarakat di Kalimantan. Saya tahu banyak ini terjadi. Sebagai orang yang besar di Kalimantan Timur, saya pun banyak menyaksikan dan belajar dengan
pengalaman-pengalaman ini, baik pada saat saya sekolah di kehutanan di sana maupun dalam pekerjaan saya sehari-hari. Kebun campur mudah terdeteksi, kebun campur muda terdeteksi keliru sebagai hutan sekunder alam. Kebun-kebun karet masyarakat di Kalimantan maupun Sumatera banyak terdeteksi sebagai suksesi alam, bukan sebagai satu kebun masyarakat yang ditanam. Sehingga dapat dengan mudah diklasifikasikan kembali sebagai hutan negara yang perlu ditanami kembali. Padahal ini ada yang memiliki, ada yang mengelolanya. Kebun campuran tua terdeteksi keliru sebagai hutan primer suksesi alam. Ini saya hadapi sendiri pada saat melakukan advokasi untuk kasus di Lampung pada zaman Orde Baru untuk Perpongdama, misalnya, di mana masyarakat menanam sorea untuk diambil getahnya untuk dalam hamparan yang sangat luas. Bayangkan 50.000 hektar, 25.000 hektar dari situ dinyatakan sebagai hutan negara. Konflik besar terjadi pada saat itu. Sampai pada saatnya Kementerian Kehutanan saat itu, Departemen Kehutanan saat itu bersama dengan pemerintah daerah melakukan langkah-langkah koreksi untuk mengembalikan hak-hak ini kepada masyarakat. Hutan tutupan yang dijaga dan dikelola masyarakat, bagaimana mendeteksinya melalui citra resolusi tinggi? Tidak mungkin dapat terdeteksi. Sehingga banyak sekali praktek-praktek cerdas oleh masyarakat. Kita tahu di masyarakat Sunda dengan talun, menggabungkan hutan dengan pertanian dan perkebunan rakyat. Di Jawa Barat, tombak hamijon di Sumut tadi disampaikan dengan kasus-kasus dengan Bang Abdon dengan baik. Repong Damar yang saya sebutkan tadi, Tembawang yang ada di Kalimantan Barat, banyak sekali tembawang luas-luas yang dikelola oleh masyarakat secara produktif, bahkan menghasilkan getah butter yang sangat mahal harganya saat ini. Masyarakat Wana di Sulawesi kemudian mengelola juga hutannya. Sasi di Maluku, banyak sekali sasi. Dusun-dusun sagu di Papua, bagaimana ini dilakukan dengan terdeteksi dengan citra resolusi tinggi? Tidak mungkin. Ini hanya bisa dilakukan dengan survei sosial yang ada diamanatkan di dalam pasal 13 Undang-Undang 41 dalam tahap inventarisasi hutan. Dalam tahap sebelum kawasan hutan itu ditetapkan. Bahkan sebelum tata batas kawasan hutan sudah dikecualikan sehingga meminimalisir konflik yang ada dalam pelaksanaan. Sehingga hubungan perencanaan hutan dan pemanfaatan hutan saya ingin tarik menjadi demikian, bahwa penetapan hutan adat pasal 67 yang ada di dalam pemanfaatan hutan konteksnya harus diletakkan dalam identifikasi masyarakat adat dan masyarakat lokal. Kita tahu bukan hanya masyarakat adat yang ada di sana, tapi juga masyarakat lokal dalam pasal 13 Undang-Undang 41. Sehingga izin pemanfaatan hutan tadi, yang kalau kita masuk dalam blok pemanfaatan hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan tidak dilakukan pada wilayah-wilayah yang teridentifikasi adanya kegiatan atau dikuasai oleh masyarakat adat maupun masyarakat lokal. Karena tiga inilah yang menjadi bagian daripada konflik. Izin pemanfaatan hutan, pinjam pakai kawasan hutan. Kalau izin pemanfaatan hutan tentu oleh sektor kehutanan, pinjam pakai kawasan hutan ini biasanya dipakai oleh sektor pertambangan, dan pelepasan kawasan hutan ini untuk sektor perkebunan, dan kadang pertambangan juga masuk di sana. Untuk meminimalisir konflik-konflik ini, haruslah identifikasi masyarakat adat dan masyarakat lokal secara survei sosial yang diamanatkan dalam Undang-Undang 41 pasal 13 dijalankan dan dibuka kepada publik mana yang sudah diidentifikasi, apa hasilnya, dan dilakukan secara inklusif karena ini menyangkut lintas disiplin, melibatkan ahli, melibatkan masyarakat setempat, melibatkan pendamping untuk dapat membantu. Daripada kita hadapi sekarang adalah konflik duluan, baru kita coba identifikasi. Dan ini menjadi PR besar bagi kita
bukan menyalahkan kondisi saat pemerintahan saat ini, tapi adalah satu legacy atau peninggalan daripada rejim-rejim sebelumnya yang mengabaikan identifikasi masyarakat adat dan masyarakat lokal yang seharusnya dilakukan, yang sudah dimasukkan dalam Undang-Undang 41 pasal tahun 1999, tetapi mungkin sangat kurang dalam pelaksanaan. Baik, saya masuk kepada langkah korektif dalam keterlanjuran. Kita tahu peraturan pemerintah nomor 32 2001 tentang kehutanan kawasan memberikan ruang untuk melakukan perbaikan itu. Kawasan dengan pengelolaan khusus, kalau tidak salah namanya, dapat digunakan untuk mengoreksi keterlanjuran melalui skema reforma agraria dan perhutanan sosial. Akan tetapi ini masih terbatas di Jawa saja, di wilayah yang dibebani izin perhutani. Tentunya perlu juga untuk izin-izin lain. Bagaimana untuk yang telah terbit izin? Bang Abdon mengatakan stop dulu bekerja di wilayah-wilayah konflik. Ini penting untuk mencegah konflik ini terekskalasi terus dalam kondisi kesulitan masyarakat, terutama dalam kondisi pandemi saat ini. Kita tahu Presiden memerintahkan KSP untuk membentuk panitia khusus untuk mendiskusikan dan membahas secara satu persatu permasalahan ini. Dan kami sangat berharap usaha itu serius didukung oleh Komisi 4 untuk menyelesaikan konflik menahun ini. Kedua, pencadangan hutan dan reforma agraria perhutanan lainnya diletakkan dalam pasal 13 Undang-Undang Kehutanan. Dan penetapan hutan adat, begitu juga yang disampaikan dalam pasal 67 Undang-Undang Kehutanan, dilakukan dalam proses perencanaan hutan, persis seperti apa yang disampaikan Bang Abdon. Ini mengikuti logika dan apa yang dikatakan dalam keputusan MK 34, MK 35 maupun MK 45. MK 45 secara khusus mengkritisi dan mengoreksi proses pengukuhan hutan, di mana tadi bisnya bisa meloncat langsung, penunjukan langsung ditetapkan tanpa melalui proses penataan batas dan penataan berita acara tata batas. MK 45 memperbaiki tahapan ini, bahwa seluruh tahapan ini harus diselesaikan, termasuk inventarisasi hutan yang ada di dalam pasal 13 UK dan ada kembali di dalam penjelasan Undang-Undang Kehutanan pasal 13 tentang cara survei ini. Memeriksa kembali Permen LHK tentang panitia tata batas. Saya menyebut tadi panitia tata batas yang SK Menteri Kehutanan tahun 2014 dan juga SK Menteri Kehutanan tahun 2016. Bagaimana hal-hal penetapan sepihak ini tidak lagi terjadi, dan bagaimana penyelesaian hak-hak pihak ketiga dapat dilakukan. Bukan hanya dalam aturan dan bagaimana menjalankan. Tentunya memberikan panduan dan pemahaman tentang survei sosial masyarakat di dalam dan sekitar hutan, begitu bunyinya dalam Undang-Undang 41, bagi aparat BPKH, Balai Pengukuhan Kawasan Hutan di Daerah, dan juga anggota panitia tata batas, misalnya survei dengan metode etnografis. Kita tahu hutan-hutan adat yang saat ini diajukan itu melalui survei dengan metode etnografis. Apa yang disampaikan Bang Abdon tadi, bahwa sudah dilakukan pemetaan sampai kepada 11 juta, sudah melalui survei metode etnografis ini. Bahkan pemetaannya pun mengikuti perkabat dari Badan Geografis Spasial tentang pemetaan wilayah adat. Saya pikir ini perlu dibantu untuk memberikan panduan dan pemahaman kepada panitia tata batas untuk menyelesaikan masalah ini di hulunya. Tapi kita tahu banyak sekali penyelesaian kasus per kasus, kita pun harus mengapresiasi bahwa penyelesaian kasus per kasus harus dilakukan karena tumpukan kasus ini banyak. Tetapi perlu diingat penyelesaian kasus ini tidak cepat, lebih cepat lahirnya konflik baru dari perizinan daripada kecepatan kita menyelesaikan konflik lama. Sehingga harus sangat hati-hati untuk tidak masuk ke wilayah-wilayah konflik
terutama tidak membuka wilayah-wilayah konflik yang ada bagi perizinan-perizinan tukar-menukar maupun pinjam pakai kawasan hutan. Hal ini semua memulai dari hulu dengan mempertegas inventarisasi sosial ekonomi tadi. Ini akan meringankan kerja-kerja BPSKL, Balai Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Kelola Lingkungan, dalam menjalankan perhutanan sosial, juga planologi yang menangani konflik dalam menjalankan reforma agraria. Saya pikir ini menjadi hal serius. Kita perlu mengingat kembali bahwa perhutanan sosial dan reforma agraria masuk dalam program proyek strategis nasional, dan ini harus menjadi tempat untuk kita untuk mempercepat proses ini agar ekonomi kita menjadi kompetitif. Karena tadi seperti disampaikan oleh Bang Abdon, ekonomi kita tidak menjadi kompetitif karena biaya sosial yang mahal. Dan kita perlu memperbaiki ini semua dari kacamata perencanaan. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Selamat siang. Terima kasih kepada Pak Martua Sirait dari Forest Watch Indonesia yang telah juga memberikan catatannya mengenai beberapa tahapan dari perencanaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terabaikan ya. Saya rasa ada 2 catatan penting tadi dari presentasi Pak Martua Sirait. Yang pertama adalah survei sosial masyarakat yang dianggap penting dan sekarang tidak dilaksanakan dalam inventarisasi kawasan hutan. Mempunyai keterkaitan penting khusus dalam hubungan dengan masyarakat kelompok adat. Dan yang kedua adalah penyelesaian hak-hak pihak ketiga ya, yang juga menjadi tahapan penting dalam inventarisasi kawasan hutan. Saya rasa catatannya begitu baik, Pak Martua Sirait. Salam hangat juga kepada pimpinan Bapak di FWI. Moga-moga nanti kita juga bisa lebih banyak berdiskusi ke depan. Berikutnya kami persilahkan kepada, mohon maaf, Bapak Abu Meridian dari Direktur Eksekutif dari Kaum Telapak. Terima kasih Pak Budi. Ya. Silakan Pak Abu, waktu dan tempatnya kami berikan. Terima kasih Pak Budi. Izin Pak Budi, apakah presentasi saya bisa terlihat? Ya, terlihat. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga Bang Abdon juga Bang Martua telah memberikan gambaran ya terkait juga kondisi terkait di lapangan ya terkait bagaimana kondisi Indonesia saat ini. Nah, kami dari Kaum Telapak akan memberikan gambaran terkait proses 20 tahun pembelakangan liar di Indonesia. Dan memang sejak berdiri tahun 98 ya, kita coba melihat bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia terkait pembelakangan liar. Nah, kalau kita melihat sebenarnya memang paling tidak dari beberapa data yang dilihat ya dari tahun 2019 paling tidak ada sekitar 20 juta hektar ya hutan yang hilang dan ini paling tidak kami melihat pembelakangan liar menjadi salah satu sumber permasalahan ya yang ada di lapangan. Nah, kalau kita melihat di peta Indonesia sebenarnya dari kami bisa membagi sebelum tahun 2001 itu sangat marak sekali kegiatan pembelakangan liar di berbagai pulau di Indonesia ya. Dan juga kita berkeluaran hutan. Sedangkan di tahun 2001-2005 sebenarnya ya pemerintah sudah ada di tahun 2001 khususnya ya, pemerintah sudah ada komitmen bagus ya saat itu untuk tidak mengekspor kayu bulat ya. Tetapi nyatanya nanti di paparan berikutnya kita melihat bahwa hingga 2005 kita masih lihat kayu bulat itu masih bisa diekspor sampai ke Cina. Nah di tahun 2001 juga ada deklarasi Bali di mana semua negara, khususnya negara ekspor ya, negara impor, pembeli itu memiliki komitmen untuk tidak menerima kayu ilegal atau juga bersekolah untuk memprotek illegal logging. Cuma satu negara yang tidak berkembang yaitu Cina pada saat itu tidak melakukan pembelakangan liar. Nah, di satu juga tahun 2005 ada operasi ya, 2005 itu ada operasi Hutan Lestari dilakukan beberapa tempat dan juga di 2005 juga masih marak kegiatan pembukaan hutan, baik kebun sawit dan tambang dan juga kebakaran hutan. Nah setelah 2005 kita lihat juga ya kegiatan masih marak terkait kegiatan pembukaan sawit dan tambang, berhutan dan juga pembakaran liar dan perdagangan ilegal. Nah kami di Kaum Telapak memutuskan memang kita melihat bagaimana
perkembangan kegiatan pembalakan liar. Kalau bisa kita lihat, sebenarnya tahun 98 sampai 2004 sebenarnya bisa dikatakan ada beberapa kasus yang memang yang sebenarnya kita coba ungkap ya, dan memang menjadi permasalahan adalah proses hukumnya, di mana playernya atau siapa yang di balik kegiatan tersebut tidak pernah mencapai di proses persidangan atau tidak pernah terkait hukum. Jadi bisa dikatakan di sini ada satu contoh, satu gambar salah satu orang profil dari Kementerian Tengah, Bapak Abdul Rashid ya, sebenarnya memang dia juga terlibat dalam kegiatan pembalakan liar ya, namun hingga saat ini memang ya bisa dikatakan dia tidak bisa tidak tersentuh lah oleh kegiatan hukum. Nah, kalau kita lihat sebenarnya untuk kegiatan pembalakan liar saat ini sebenarnya ya beberapa wilayah masih terjadi ya, baik itu di wilayah hutan lindung maupun taman nasional, dan juga masih marak di wilayah Papua. Nah, kenapa kami lihat Papua? Karena memang di Papua ini bisa dikatakan tumbuh spesies kayu yang memang yang sangat dikagumi atau diminati oleh pasar khususnya Cina, yaitu jenis kayu kerbau. Jadi kalau kita lihat Bapak-bapak Ibu ya, kalau secara untuk kegiatan pembalakan liar ini, kalau dari jauh tidak akan kelihatan, tapi kalau kita zoom secara dekat baru kelihatan apa yang terjadi di lapangan. Jadi sangat beda sekali dengan kegiatan deforestasi atau perambahan hutan. Nah, untuk di Perlemparan Merbau sendiri, di Kabupaten Lapak sendiri kami paling tidak ada beberapa laporan ya yang memang kita publikasi itu tahun 2005, tahun 2007, 2010 dan 2017. Nah, di tahun 2005 ini memang kita mengungkap bagaimana masifnya pergerakan kayu bulat dari wilayah Papua sampai masuk ke Cina. Dan ini memang merupakan kayu bulat. Dan berganti sebenarnya laporan ini cukup bagus Bapak Ibu semuanya ya, karena memang ditindaklanjuti pada saat oleh Presiden SBY dengan adanya operasi Hutan Lestari selama 2 bulan kalau tidak salah ya, di awal tahun 2005, dan paling tidak itu sekitar minimal ada sekitar 1,5 triliun yang diselamatkan dari kegiatan ini. Nah, pada tahun berikutnya 2006 hingga 2009 kita melihat ada perubahan modus. Yang awalnya kayu bulat berubah menjadi kayu-kayu gergajian. Dan hubungannya ini sebenarnya bisa dikatakan wilayah Papua dan Papua Barat menjadi menjadi lokus untuk tembangan. Tapi sebenarnya kegiatan trade-nya ada di wilayah Surabaya atau di Jawa Timur atau di Perak. Ini kita lihat sebenarnya kayu ukuran ini tidak bisa diekspor menurut aturan-aturan perdagangan. Tapi nyatanya ukuran seperti ini masih bisa diekspor di Indonesia. Dan saya pikir ini memang menjadi tantangan ya bagaimana untuk proses penegakannya. Dan ternyata juga kita 2009 kita menemui, karena tadi pasca 2005 ya ada operasi OHL di mana melihat pergerakan kayu bulat ya di luar Indonesia. Ternyata ada juga beberapa perusahaan memaksakan kayu bulat ini dimasukkan ke kontainer, kemudian diekspor pada negara lain. Di bulan ini ada operasi 2009 Bea Cukai, Tanjung Priok, dan di bulan ini dari perusahaan di Makassar. Jadi bisa dikatakan modusnya berubah-ubah bagaimana kondisi di lapangan juga. Nah, ini mungkin kasus yang menurut kami cukup menarik, kasus dari Laboratorius di wilayah Papua Barat, di Kota Sorong, di mana sebenarnya kalau kita lihat sumber kekayaannya dan juga bagaimana uang yang dihasilkan dari OHL ya pada 2005 itu kalau tidak salah menyelamatkan uang 1,5 triliun, hampir sama dengan uang kekayaan yang dimiliki oleh Laboratorius 1,5 triliun juga. Harapan adalah bagaimana mereka mengeluarkan kayu dari hutan itu sudah berupa kayu olahan. Jadi bisa dikatakan keluar dari kayu hutan alam itu bukan berupa kayu bulat, tapi berupa kayu olahan. Nah, Kaum Telapak sendiri sebenarnya sejak 2017 kita coba melihat lagi bagaimana perkembangan terjadi di lapangan. Makanya tadi saya pikir penjelasan dari Bang Abdul dan Bang Martua sangat menarik ya, bagaimana sebenarnya pengakuan terhadap hutan adat itu benar-benar harus dilakukan. Karena kalau tidak, tadi yang di lapangan adalah banyak broker-broker di lapangan yang memanfaatkan celah-celah ini, sehingga masyarakat adat yang memiliki wilayah sendiri, akhirnya mereka istilahnya hanya menjadi penonton di lapangan. Dan kalau kita lihat di sini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bisa dikatakan laba yang didapatkan untuk meter kubik cukup lumayan dari kegiatan yang dilakukan oleh para kegiatan ilegal di lapangan. Nah, dari kegiatan yang panjang 2012 sampai 2020, kita melihat ada 50 perusahaan sebenarnya yang terkait lah ya. Tapi tadi masih
dalam proses hukumnya kita melihat masih kurang dari 10 perusahaan yang proses hukum. Nah ini saya pikir menjadi menjadi catatan kami bahwa sebenarnya kegiatan penegakan hukum masih menjadi bottleneck untuk proses penegakan hukum untuk kegiatan pembelakan liar. Nah kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Jigakum, Bapak Ibu, yang dilakukan oleh di akhir 2012 sampai di awal 2019 ya, dari saat itu melakukan. Nah namun memang kita ada beberapa catatan juga, di mana memang dari beberapa perusahaan yang kita yang dilakukan oleh Gakum ya, tapi memang tadi dari 46 perusahaan yang diindikasi 20 perusahaan ternyata tadi hanya 6 yang berhasil sampai di pengadilan. Nah ini saya pikir tantangan kita ya, bagaimana tadi membawa kasus ya dibawa ke dalam proses peradilan. Dan memang kami mengapresiasi ada perubahan di mana awal-awalnya memang kebanyakan hanya operator lapangan ya. Tapi untuk beberapa kasus terakhir ini saya lihat sudah sampai ke direktur ya, yang sampai di proses pengadilan. Nah, kami memang yang kita masih kita lihat Bapak Ibu ya, masih ada keengganan ini menggunakan undang-undang tidak pidana pencucian uang. Padahal kalau kita berkaca di kasus Labarus Torus, di mana sebenarnya kasus tersebut menjadi menjadi cukup menarik dan juga bisa dikatakan hampir seluruh kekayaan terdakwa Labarus Torus disita oleh negara. Nah, ini kasus terbaru yang memang diungkap juga oleh KLHK ya, Henok Budi Setiawan atau Minho, pemilik Cipalkut Timur Irian. Tapi memang mengejutkan pada saat Mahkamah Agung membuat putusan di mana mereka MA mengembalikan barang buktinya. Padahal jelas-jelas sekali bahwa kegiatan mereka yang lakukan adalah bagian kegiatan ilegal. Nah, dari kami mungkin tidak panjang ya, tapi paling tidak ada beberapa hal yang memang menurut kami menjadi concern kami kepada pihak Komisi 4 yang bisa juga mengkoordinasikan juga pihak Komisi 3 ya, di mana memang beberapa hal dengan hukum ini satu hubungan dengan kejaksaan dan juga kepolisian dan juga dengan di bagian peradilan. Nah, kami melihat bahwa penting saat ini untuk bagaimana memanfaatkan undang-undang pencucian uang. Kita melihat bahwa dengan undang pencucian uang ini diharapkan tadi kita bisa menangkap siapa saja sih sebenarnya pelaku ataupun orang bermain di balik kegiatan tersebut. Dan juga kita melihat belum ada efek jera ya kepada para pelaku pembelakan liar di lapangan atau mungkin bos-bosnya pembelakan liar belum menemukan efek jera. Jadi saya pikir selain kegiatan penegakan hukum, bagaimana juga prosesnya di tingkat pengadilan ini menjadi penting untuk terus kita kawal. Nah, rekomendasi kami karena memang kebetulan Mahkamah Konstitusi ya per tanggal 29 Juni sudah mengabulkan ya untuk judicial review untuk mengubah penjelasan pasal 74 di mana PPNS sudah bisa menjadi penyidik untuk TPPU. Saya pikir ini penting untuk dimanfaatkan agar jika ada kasus-kasus yang memang depan ini bisa digunakan undang-undang pencucian uang. Dan menjadi penting juga bagi KLHK kita lihat untuk melakukan koordinasi dengan kementerian lainnya, baik itu Kementerian Perdagangan juga dengan pemerintah daerah. Karena kita lihat sebenarnya ranah dari KLHK hanya sampai industri primer saja, sedangkan industri lanjutan itu berada di wilayah Kementerian Perindustrian ataupun dinas terkait yang ada di provinsi atau kabupaten. Sehingga menjadi penting bahwa hubungan antara KLHK dengan kementerian terkait menjadi lebih bagus koordinasinya. Dan yang terakhir adalah bagaimana memastikan pasar menerima kayu leder dan kayu berlanjutan. Karena kita meyakini selama masih ada order atau masih ada pesanan dari negara luar, kegiatan pembalakan liar di Indonesia masih akan terjadi. Itu mungkin Pak Budi dari kami singkat saja. Mungkin nanti akan kita bahas lebih banyak di dalam proses diskusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Abu Meridian dari Kaum Telapak yang telah memberikan beberapa case tadi mengenai maraknya illegal logging yang masih terjadi sampai sekarang dan upaya-upaya pencegahan penegakan hukum yang perlu dilakukan ke depan. Selanjutnya kami akan memberikan waktu Pak Aditya Bayunanda, Direktur Transformasi Pasar dan Konsumsi WWF Indonesia. Pak Aditya, apa kabar Mas? Sehat-sehat?
Sehat, alhamdulillah. Baik, Silakan, terima kasih Mas Budi. Silakan Pak, monggo. Dan juga bapak-bapak yang lain, terima kasih atas diberi waktunya. Saya lihat ada ini guru saya Pak Darori, Kang Dedi juga ada, salam. Juga teman-teman aktivis lingkungan yang lain, Bang Abdon, apa kabar? Ini saya presentasikan sedikit. Ini yang dari WWF sesuai dengan permintaan, bagaimana kaitan dengan hutan adat dengan konteks pelepasan kawasan dan juga kerusakan kawasan hutan. Perkenankan saya mau presentasi sedikit, dan yang saya presentasikan ini lebih kurang berdasarkan pengalaman kami di WWF selama beberapa tahun di berbagai lokasi di Indonesia. Next please. Secara cepat aja, tadi sudah panjang lebar sudah disampaikan pembicara terdahulu. Konflik tenurial ini konflik tenurial ini bisa dilihat ini konteksnya, apakah konteksnya masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan pemerintah daerah, masyarakat dengan pemegang konsesi, bahkan masyarakat dengan masyarakat gitu ya. Jadi ini semua memang salah satunya karena belum pastinya status tenurial dari masyarakat itu sendiri. Terutama kalau tadi kita lihat gitu ya, dari yang terdahulu disampaikan khususnya juga konteksnya tentang masyarakat hukum adat. Next please. Nah, ini sebetulnya konflik-konflik tadi dan juga masalah konflik tenurial yang sudah ada itu, ini coba dijembatani dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan pengaturan turunannya. Jadi kalau kita lihat instrumen-instrumen fasilitasi penyelesaiannya yang ada di dalam UU Cipta Kerja ini, itu ada kaitannya TORA, perhutanan sosial, juga perubahan peruntukan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, yang sifatnya salah satunya juga untuk mengatasi persoalan keterlanjuran yang sudah banyak terjadi. Jadi data pemerintah sendiri menyampaikan kurang lebih kemarin ada 3,5 juta gitu ya kebun sawit yang ada di dalam kawasan hutan. Ya tentu saja ini tidak bisa dibiarkan, tapi juga tidak bisa diignore bahwa kenyataan itu ada. Jadi memang harus seperti penyelesaian yang sifatnya once and for all gitu ya. Lanjut Mas. Nah, memahami konflik tenurial ini tadi juga sudah disampaikan sejarahnya bahwa kita itu memang berangkatnya it's not a clean slate gitu ya sebetulnya Indonesia ini. Sebetulnya sudah ada memang masyarakat hukum adat yang mempunyai hak-hak di wilayah-wilayah di Indonesia ini, yang sudah mungkin kalau mundurnya itu ya mundur sebelum kita merdeka gitu ya. Dan inilah yang kemudian salah satunya yang ibaratnya dalam perjalanannya itu terignore gitu, tidak terakui. Kalau kita bercermin misalnya di dalam upaya penyelesaian konflik dan perambahan hutan gitu ya di Taman Nasional Tesonilo, di sini memang sangat rumit sekali karena sudah berbagai kepentingan itu sudah bermain di situ. Jadi baik itu apa namanya, baik itu cukong gitu ya, cukong berkedok sebagai masyarakat dan juga apa, dan memang bercampur di situ memang ada masyarakat tempatan. Sebagian masyarakat tempatan di situ juga mungkin sudah merasa bahwa tidak punya pilihan, kemudian dia menjual atau memberi kuasa gitu. Jadi
hampir semua perambah di sana itu serta-merta seperti punya, saya membeli, saya menyewa, gitu-gitu. Dan hasil studi dari kawan-kawan Eyes on the Forest gitu ya, dari sekian ribu hektar yang dirambah, yang betul-betul smallholder itu ternyata sedikit gitu ya. Mungkin cuma sekitar 1.000 hektar yang benar-benar smallholder. Selebihnya yang merambah Tesolilo itu sebetulnya kepemilikannya besar-besar gitu ya. Ada yang 50 hektar, ada yang 100 hektar, ada yang 400 hektar bahkan. Jadi ini semua harus menjadi bagian dan harus diurai pada saat kita mau mencoba menyelesaikan persoalan atau keterlanjuran seperti itu. Dan kalau di WCK kan memang di kawasan konservasi itu diberi waktu 1 daur atau 15 tahun gitu ya maksimal untuk keluar dari kawasan gitu ya. Tapi ini pun juga implementasinya harus cukup hati-hati juga gitu ya, dalam artian jangan kita hanya meninggalkan bom waktu gitu, nanti di waktu 15 tahun ke depan ini jadi sumber konflik baru. Jadi memang harus dicarikan suatu solusi yang win-win di situ. Dan karena konteks menyelesaikan keterlanjuran ini sebetulnya tidak bisa langsung serta-merta. Bahwa kalau misalnya, oh ini ternyata dia sudah punya, misalnya ada perkebunan gitu ya, sudah punya ilok di situ. Kalau di dalam konteks UCK itu kan dia terus dapat semacam grace period 3 tahun untuk mengurus izin pelepasan kawasannya. Ya proses itu pun seharusnya harus kita amati betul gitu ya. Mungkin next. Lanjut. Karena salah satu hal yang terkait di sini gitu ya. Pada saat perusahaan misalnya mengajukan izin pelepasan parsial gitu, selama ini proses tersebut itu tertutup. Jadi stakeholder, masyarakat dan sebagainya itu bukan bagian yang mengetahui proses-proses tersebut. Sehingga tidak bisa ibaratnya ikut melihat proses tersebut. Sehingga pada saat itu, karena kalau itu tidak disampaikan ya, tidak disampaikan ke publik, maka memang seringkali masyarakat yang notabene ada di sana dalam kondisi di mana rekognisinya itu belum didapatkan, itu juga nggak akan tahu, yang terjadi pasti hanya konflik. Nah, sebetulnya contoh di mana masyarakat adat itu diberi hak seperti oleh Pemda Papua, di mana sekitar, kalau tidak salah ini ya, 14 kelompok masyarakat adat itu diberi hak community logging. Di tahun 2019 ada penelitian yang dilakukan oleh kawan Auriga dan juga Elsam kalau tidak salah, yang melihat bahwa dari wilayah-wilayah tersebut pada saat itu kan cukup marak ya ada illegal logging. Wilayah-wilayah yang diberi hak kelola kepada masyarakat itu untuk dimanfaatkan ya, masyarakat adat, apalagi nanti kalau untuk miliki gitu ya, itu tidak ada illegal loggingnya, walaupun di sekitarnya marak. Jadi kalau kita melihat persepsi itu, kita kan tahu ya, hutan itu begitu luas. Kita tahu wilayah konservasi sekitar 30 juta hektar. Dan minggu kemarin Pak Daroji juga menyampaikan, dan saya terima kasih, itu saya juga baru menyadari gitu ya, bahwa memang budget ataupun anggaran untuk menjaga wilayah-wilayah tersebut sebetulnya masih relatif kecil gitu ya.
Jadi memang upaya-upaya konservasi itu harus upaya banyak pihak, semua pihak, dan kenapa tidak gitu ya, masyarakat yang memang sudah punya track record menjaga hutan tersebut ikut diberdayakan atau di-empower sebagai custodians of those areas gitu. Ini juga kita lihat jadi banyak juga inisiatif-inisiatif daerah yang kita justru perlu dorong gitu, inisiatif-inisiatif daerah yang konteksnya ingin mendorong konservasi, menetapkan wilayah-wilayah yang sifatnya untuk perlindungan. Nah, ini yang mungkin juga perlu dukungan dari nasional. Next, please. Ya, ini saya tadi agak loncat dan menyinggung ini ya. Yang sedikit ironik di sini adalah bahwa ibaratnya perusahaan itu menyerobot diberi window untuk diakui dan diberi hak untuk mengelola wilayah tersebut di dalam UICK. Hal yang sama juga buat masyarakat gitu ya, perorangan yang tadi misalnya di Tesonilo, saya tadi mungkin lupa mengatakan itu, banyak sebetulnya itu rombongan dari daerah lain yang melakukan perambahan gitu ya. Itu pun di dalam perundangan sekarang UICK itu diberi kelonggaran gitu ya. Kalau dia bisa membuktikan dia sudah di situ selama 5 tahun dan sebagainya, itu boleh tetap di situ gitu ya. Nah sekarang kalau masyarakat adat itu sebelum Indonesia merdeka sudah di situ, dalam logika yang sama mestinya tadi seperti disampaikan ya, ini bukan terus mereka harus saya proses perda segala macam yang notabene cukup panjang gitu ya, karena ya kita tahu persis lah ada beberapa proses yang kita ikutin juga gitu. Seharusnya the same logic mereka mendapatkan the same preference dari atau kelonggaran kalau kita mau pakai kata itu dari pemerintah. Next please. Nah, jadi dalam konteks kita memberi peluang untuk keterlanjuran kebun sawit misalnya, proses-proses yang ibaratnya tadi kayak menyerobot dan sebagainya, ini ada kesempatan kita memperbaiki proses tersebut ya, karena mereka ini kan kemudian mengajukan pelepasan. Kalau rejim untuk pelepasannya itu seperti sekarang, yaitu masih kurang transparan atau harus dibuat lebih transparan, saya khawatir sebetulnya persoalan tenurnya sebetulnya juga ini kesempatan menyelesaikan tenurnya itu tidak terpakai, tidak bisa termanfaatkan. Jadi mungkin secara hukumnya jadi oke gitu ya, dia legal gitu setelah bayar denda dan sebagainya. Tapi secara tenurnya sebetulnya belum selesai. Kita juga harus memastikan pada saat menyelesaikan yang keterlanjuran tersebut, memastikan bahwa kaidah-kaidah ekosistemnya juga ikut terjaga gitu ya. Salah satu yang banyak kita temui itu kan one of the number one killers-nya endangered species itu selain ini diburu gitu ya, itu justru konflik dengan masyarakat atau konflik dengan manusia gitu ya. Konflik dengan manusia ini ada pada saat manusia menaruh kebutuhan atau bikin kebun atau bikin jalan atau bikin rumah di wilayah yang menjadi habitatnya satwa liar tersebut.
Ya karena satwa liar seperti gajah segala macam itu ya sudah terprogram di kepalanya dia, dan itu ada penelitiannya bahwa ya ratusan tahun mereka ya daerah jelajahnya ya begitu-begitu saja gitu ya, nggak akan jauh-jauh dari situ. Nah, dan wilayah-wilayah tersebut tidak harus berhutan ya. Jadi satwa liar tersebut juga happy banget, terutama gajah itu happy banget lihat kebun sawit gitu. Sebetulnya mereka tuh melihat kebun sawit apalagi yang masih muda gitu, yummy gitu, yum gitu. Itu buat mereka makanan empuk gitu. Nah ini juga pertimbangan habitat seperti itu. Kalau kita memang juga berserius dalam hal memastikan bahwa perlindungan satwa itu benar-benar terjadi, harus juga menjadi konsideran pada saat melakukan ibaratnya amnesti lah kepada perkebunan ini gitu ya. Kalau memang dia itu ada di wilayah habitat gajah atau satwa yang lain, ya mohon maaf, mungkin pertimbangannya tidak bisa dia di situ gitu. Jadi ini pentingnya mengapa proses-proses tersebut harus transparan. Next please. Iya, ini masalah transparansi ini saya pikir kunci ya. Karena untuk memastikan proses-proses ini negara kita begitu besar gitu ya. Memang mau tidak mau ini harus upaya bersama. Upaya bersama itu ya termasuk civil society, DPR, instansi pemerintah yang lain, masyarakat. Itu sebetulnya harus punya hak yang sama untuk bisa ikut memonitor proses-proses ini. Karena yang diperdebatkan ini barang publik sebetulnya. Ya, jadi mungkin bisa diusulkan bahwa proses pelepasan parsial pun harus transparan dan ada konsultasi dengan stakeholder. Salah satu UU CK itu, saya bentar ya, mungkin perlu lihat catatan sedikit. Ada perubahan di dalam UU CK yang mungkin perlu dilihat bagaimana ini bisa tetap kita gunakan. Itu salah satunya bahwa perubahan untuk peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis. Ini penetapannya sekarang sudah tidak perlu lagi dengan persetujuan DPR. Kalau tidak salah begitu. Ini menurut saya DPR adalah representasi rakyat gitu ya. Jadi pada hal-hal yang sifatnya strategis dan penting, tentu saja tidak bisa diandalkan hanya civil society gitu ya, tapi memang DPR harus mempunyai peran juga memastikan bahwa ini dalam koridor yang benar gitu. Jadi dalam kerangka ini salah satu fungsi penanganan konflik teritorial ini ya transparansi, menguatkan konstitusi masyarakat hukum adat. Ini kaitannya dengan RUU masyarakat hutan adat yang sedang dalam pembahasan. Mudah-mudahan tahun ini betul-betul ini bisa keluar, dan juga konteks menguatkan peran masyarakat hukum adat dalam konservasi. Karena yang seperti saya sampaikan tadi, sebetulnya kita bisa melihat sebetulnya dari track record pengelolaan masyarakat di situ itu bagaimana. Kalau memang dari track recordnya puluhan ratusan tahun itu mereka menjaga hutan dan sebagainya, maka kemungkinan puluhan ratusan tahun juga ke depan juga sepanjang itu masih dalam koridor masyarakat hukum adat, maka itu akan tetap juga terlaksana.
Next. Ya, yang nomor 1 ini kaitannya dengan data dan informasi. Dan yang nomor 2 ini kaitannya bahwa sebetulnya itu afirmatif yang diperlukan gitu ya. Jadi mungkin perlu dipikirkan prosesnya di mana afirmasi dari masyarakat hukum adat itu sifatnya afirmatif saja atau deklarasi. Memang mungkin ada proses ininya gitu ya, studinya dan sebagainya gitu tapi hanya untuk melihat bahwa apakah betul gitu ya, memang track recordnya masyarakat di sana menjaga lingkungan, menjaga hutan, dan para pihak di sana juga menerima fakta tersebut. Karena mungkin ada suatu kekhawatiran kalau ini nanti kalau jadi hutan adat mereka bisa macam-macam gitu ya, bisa dirubah jadi apa. Enggak. Logika yang dipakai mestinya logika bahwa seperti kalau kita punya tanah, punya sertifikat, itu tanah milik saya. Tapi kalau tanah itu berada di wilayah residential atau perumahan, walaupun itu hak saya nggak bisa terus kemudian bikin pabrik di situ. Jadi tetap logika yang sama berlaku sebetulnya. Bahwa kalau memang di situ fungsinya konservasi atau fungsinya adalah hutan tetap atau yang lain gitu ya, walaupun itu hutan adat sekalipun dan konteksnya milik, maka tetap kewajiban dari masyarakatnya itu ya mengikuti fungsi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi presidennya sebetulnya di sekitar kita banyak sekali. Next please. Ya, ini sebetulnya sedikit merangkum semua tadi yang sudah saya sampaikan gitu ya. Jadi ini kondisi saat ini yang perlu dalam konteksnya kita merubah mindsetnya. Next. Ya. Karena sebetulnya secara internasional pun sudah, saya lupa ya, 12 tahun atau 13 tahun yang lalu, itu UNDRIP itu sebetulnya sudah disahkan oleh PBB gitu ya, bahwa pengakuan konteks masyarakat adat itu sudah menjadi norm yang berlaku di dunia. Dan tentu saja bagus sekali bahwa konteks itulah yang kemudian diwadahi nantinya di dalam RUU masyarakat hukum adat yang akan dibahas. Jadi sekali lagi ini bukan sesuatu khas Indonesia, tapi memang sudah menjadi global convention sebetulnya, bahwa pengakuan tersebut itu ada. Over. Next, sorry. Ya, ini menguatkan lagi dan bahwa memang dalam konteks kita menyelesaikan keterlanjuran itu pun kita juga tetap harus melihat baik dari sisi masyarakatnya, baik dari sisi ekologinya. Dan satu hal mungkin pesan kami, memang peluang amnesti UCK, ya kami menyadari bahwa memang harus ada penyelesaian gitu ya terhadap kasus-kasus ataupun keterlanjuran yang sudah terjadi. Tapi harus ditegaskan bahwa ini adalah sekali gitu ya. Ini a one time event.
Dan juga mungkin harus dikunci juga bahwa keterlanjuran yang dapat pengampunan adalah yang paling terakhir, yang memang terjadi saat UJK ini diundangkan. Jadi segala macam perambahan atau penyerobotan yang dilakukan setelah UJK diundangkan, ya mohon maaf, itu harus benar-benar harus ditindakan hukum gitu ya. Hingga tidak orang tidak coba-coba terus gitu untuk merambah dan mengokupasi. Next. Sebagai penutup, kita percaya bahwa ini pengakuan hutan adat atau masyarakat hukum adat ini harus dipercepat, bahwa prinsip kolaborasi itu sangat penting di dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pengelolaan yang lestari di lapangan, itu dengan masyarakat dan juga khususnya dengan yang punya hak di situ. Dan dalam upaya konservasi betul-betul sebetulnya tidak perlu ragu gitu ya, dengan masyarakat yang memang sudah punya track record di wilayah konservasi dalam konteks menjaga hutan untuk dirangkul dan juga diberi haknya untuk melakukan upaya-upaya pengelolaan di sana. Dan yang terakhir, sifat dari ini tadi, bahwa mestinya ini langkah yang diambil itu bukan konteks bikin SK hutan adat atau perda dan sebagainya gitu ya, tapi langkah terobosan berupa affirmative action, merupakan pengakuan ataupun kepada memang wilayah-wilayah adat yang secara bisa dibuktikan secara track record memang terjaga dan dikelola oleh masyarakat hukum adat tersebut. Jadi mudah-mudahan itu terobosan itulah yang nanti akan ada di RUU MHI dan juga kemudian pengesahannya. Next. Ya, terima kasih dan salam hormat. Dan Mas Budi. Terima kasih Pak Aditya Bayunanda dari WWF Indonesia. Tadi ada hal yang menarik ya mengenai paparan dari Bapak bahwa konflik-konflik teritorial juga banyak terjadi melibatkan kelompok masyarakat yang datang dari luar daerah setempat juga. Dan kadang-kadang mengatasnamakan masyarakat hukum adat setempat yang membuat permasalahan seperti ini menjadi makin rumit kadang-kadang. Dan Pak Aditya Bayunanda tadi juga mengingatkan beberapa hal yang krusial untuk menjaga, memperbaiki tata kelola kawasan hutan kita ke depan, ya melalui transparansi dan juga konsultasi dengan stakeholders. Yang tidak kalah penting adalah konstitusi dari masyarakat hukum adat yang tadi sudah berulang kali diingatkan oleh beberapa narasumber pentingnya rancangan undang-undang mengenai masyarakat hukum adat yang diharapkan bisa terrealisasi segera. Dan yang terakhir, ini saya rasa poin juga yang sangat penting dari WWF adalah menguatkan peran masyarakat hukum adat dalam upaya konservasi. Ya, saya rasa salah satu cara ya, untuk nantinya mempertahankan luasan kawasan hutan di Indonesia dari kerusakan, dari tambahan adalah mempertahankan dan kalau bisa memperbesar kawasan konservasi yang ada di Indonesia. Moga-moga upaya Komisi 4 dalam mewujudkan undang-undang konservasi yang baru yang berpihak kepada kelestarian alam di Indonesia dan juga menitikberatkan peran serta masyarakat khususnya masyarakat hukum adat yang bisa mengakomodir dan melahirkan sebuah payung hukum yang baik dan bisa memperbaiki
upaya konservasi Indonesia ke depan. Terima kasih. Yang terakhir narasumber kita adalah Bapak Made Ali dari Jikalahari, jaringan kerja penyelamat hutan Riau. Pak Made Ali sudah ada. Ini khusus pemerhati dari Provinsi Riau. Kayaknya ada Pak Effendi Syanipar juga, anggota fraksi dari PDI Perjuangan daerah pemilihan Riau. Silakan Pak Made Ali. Baik, Pak Budi, terima kasih. Saya sambil halo. Silakan. Ya, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Recording in progress. Terima kasih Pak Budi. Halo. Ya, silakan Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf, sinyal di kantor agak hilang timbul. Pertama, saya minta izin pada para senior, ada Bang Abdon, ada Bang Martua, ada Bang Dito dan Bang Abu. Saya kira yang mereka sampaikan juga nyambung presentasi yang saya sampaikan ini. Next. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya kira di Riau hanya ada 3 musim yang kami alami. Pertama itu ada musim asap di musim kemarau, banjir di musim hujan, dan yang sama sekali tidak kenal musim di Riau itu namanya musim korupsi. Nah, musim yang tidak kenal musim ini kalau kita lihat memang karena terjadi monopoli hutan dan tanah di Riau. Next. Nah, kalau kita lihat yang korupsi ini dulu ada kasus korupsi kehutanan yang melibatkan 1 gubernur, 2 bupati dan 3 kepala dinas. Yang ini semua sudah divonis, sudah menerima hukuman, tinggal 20 korporasi yang sampai detik ini belum ditangani oleh KPK. Next. Nah, kalau tadi korupsi di sektor kehutanan, kalau ini korupsi di sektor korporasi sawit. Ada 1 Taipan yang jadi tersangka dalam kasus suap pada Gubernur Riau waktu itu, Anas Makmun, Surya Dumai Group, kalau sekarang namanya Darmex Agro. Kalau kita lihat performa perusahaannya itu yang warna-warna, yang terkait dengan Duta Palma itu berada dalam kawasan hutan. Next. Nah, kalau kita lihat di Riau itu ada 2 buronan yang ini dua-duanya buronan KPK. Dulu satu namanya Rosman, ini tangan kanannya Sukanto Tanoto dalam dalam dakwaan, dalam putusan pengadilan namanya disebut, tapi sejak peristiwa korupsi kehutanan dia kabur. Yang sebelah kanan Surya Darmadi juga kabur begitu ditetapkan jadi tersangka oleh KPK tahun 2019. Dua-duanya sekarang buron. Nah, dua-dua ini melambangkan orang-orang kuat dengan modal yang sangat besar, mereka bisa lari dari jeratan hukum. Nah, saya kira
Komisi 4 DPR RI juga perlu mendesak KPK untuk menangkap mereka ini. Next. Nah, ini dampak yang tadi kami bilang ketika musim hujan banjir. Ini 2019. Banjir di salah satu kabupaten namanya Rokan Hulu. Anda lihat bagaimana ketika hutan-hutan itu dirusak, yang terjadi adalah bencana seperti ini. Next. Nah, kalau yang ini saya kira kita sudah pada mafhum. Ini foto kami dapat bagaimana api itu bisa dikendalikan oleh para penjahat. Tanaman-tanaman produktif, lahan ATI dan sawit itu ketika terjadi kebakaran selalu saja tidak terbakar. Yang terbakar itu kalau tidak hutan atau tanaman-tanaman sawit atau ATI-nya yang sudah tidak produktif. Nah, ini memang sengaja dibakar untuk mengurangi biaya operasional perusahaan. Next. Ini bukti temuan-temuan kami dari lapangan, bagaimana perusahaan-perusahaan yang sengaja membakar hutan dan lahan itu, perusahaan-perusahaan HTI dan sawit, itu bisa kita lihat langsung dari lapangan. Next. Nah, ini menggambarkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat Riau. Anda bayangkan sejak 2008 sampai 2019 itu ada sekitar 58 warga Riau yang meninggal yang terkena banjir. Lalu kalau kita lihat Karhutla, setidaknya yang kami catat dari 2015 sampai 2019 kemarin itu 9 orang meninggal terpapar polusi asap. Ya, ini dampak yang kami rasakan di Riau. Next. Nah, ini kalau kita lihat dampak yang dirasakan oleh warga kaitan dengan Karhutla. Bukan hanya orang yang meninggal, bukan hanya ekonomi kita yang merugi karena terpapar polusi asap, juga keanekaragaman hayati kita hancur yang belum sempat kita data dan kita data, terutama keanekaragaman hayati kita, tumbuh-tumbuhan maupun flora-flora. Next. Nah, itu dampak yang kami rasakan. Nah, ini yang konteks kondisi di Riau. Riau itu luasnya sekitar 9 juta. Setelah berpisah dari Kepri itu jadi 8 juta. Kalau kita lihat perbandingan lahan gambut dan mineral, memang di Riau itu didominasi oleh gambut. Gambut dan mineral itu dulunya adalah bentang hutan alam. Begitu dua komoditas ini masuk, termasuk pertambangan ya, sekitar 5,4 juta itu sudah dikuasai oleh dua industri besar ini, pulp and paper dan sawit. Nah, kalau kita lihat di 8 juta atau 9 juta hektar itu, hutan tanah itu milik masyarakat adat. Lahan-lahan yang sudah diberi izin itu sama sekali tidak diketahui oleh masyarakat adat atau tanpa izin dari masyarakat adat. Next. Nah, ini data korporasi di Riau. Saya kira ini paling banyak di Indonesia. Ada 595 perusahaan, ada 513 korporasi perkebunan sawit. Ini belum masuk koperasi termasuk petani-petani sawit. Ada 12 tambang PT Chevron yang terbesar di Riau, ada 70 izin kehutanan. Mereka menguasai dari 8 juta itu separuhnya, 5,4 juta. Nah, kalau kita lihat yang sebelah kiri itu untuk HTI misalnya, korporasi HTI Pulp and Paper, itu ada juga yang ilegal karena mereka berada di HP terbatas. Di sini tetap saya koreksi HP terbatas. Ada juga yang menanam di luar HTI-nya atau di luar izinnya. Nah, problemnya adalah fungsi hutan untuk hutan produksi yang terbatas itu di dalam Undang-Undang CK sudah dihapuskan di Permen dan produk turunannya PP 23 dan Permen nomor 7 maupun nomor 8. Jadi HP sekarang itu hutan produksi itu hanya dua, hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Yang terbatas itu sudah dihapuskan. Jadi izin-izin HTI yang berada di HP terbatas itu otomatis dia menjadi legal. Termasuk misal pertambangan Chevron, sebagian ada yang masuk dalam kawasan hutan.
kalau kita lihat yang sebelah kanan, yang sawit dari 513 perusahaan itu ada 378 ilegal. Dominan berada di dalam kawasan hutan tanpa izin pelepasan kawasan hutan maupun menanam di luar HGU-nya. Nah, kita tahu hutan tanah di Riau dikuasai 3 komunitas besar ini. Next. Misal untuk perkebunan kelapa sawit, kalau dari datanya BPN yang sebelah kiri itu dari luasan sawit 3,4 juta, yang ilegal 2,4 juta, yang legal itu 949, ini legal dia punya HGU gitu ya. Nah, inilah daftar perusahaan yang ada di grafik itu, daftar-daftar perusahaan. Rata-rata yang kuat itu yang punya grup Malaysia, yang legal ya, yang ada HGU-nya. Nah, yang tidak ilegal, yang dalam kawasan hutan tadi itu 1,8 juta, meskipun terkoreksi menjadi 1,6 juta karena ada pelepasan yang dilakukan oleh Menteri era Pak Jokowi. Nah, kalau kita lihat yang data dulu 1,8 juta itu mereka tidak menyetor ke negara sekitar 34 triliun. Dari merusak hutan, menanam sawit dalam kawasan hutan yang ilegal-ilegal itu mereka merampok uang kita itu sekitar 34 triliun. Ini data dari 2015. Anda bayangkan, ini datanya Pansus dari 2015, sementara perusahaan-perusahaan ini ada yang lebih dari 20 tahun, gitu ya. Belum lagi mereka menerima sawit-sawit cukong yang dalam kawasan hutan itu. Jadi saya kira hampir 1.000 triliun lebih lah kalau kita hitung-hitung keuntungan perusahaan-perusahaan jahat ini merusak hutan. Baik yang ber-HGU maupun tidak ber-HGU, baik ilegal maupun legal, kedua-duanya tidak legitimate. Karena apa? Karena lagi-lagi areal-areal mereka ini adalah wilayah masyarakat adat. Next. Nah, kalau kita lihat perbandingan di Riau dalam Perda RT-RWP, memang 89% itu Perda RT-RWP Riau itu untuk budidaya. Hanya 11% untuk rakyat. Untuk rakyat dan kawasan lindung. Kalau kita break lagi, 78% itu sekitar 6,2 juta memang diperuntukkan untuk korporasi perkebunan sawit, tambang, dan kehutanan. Sisanya untuk rakyat Riau ya 22%. 1,7 juta itu macam-macam. Tapi lagi-lagi untuk rakyat kecil sekali. Gitu. Next. Nah, saya coba ke Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi dari kejahatan-kejahatan korporasi tadi, terutama perkebunan sawit dan industri HTI Pulp and Paper itu, yang ilegal mereka itu justru diberi legalitas oleh Undang-Undang CK. Apa misalnya? Perizinan berusaha atau sektor yang izinnya sudah ada, gitu ya, meskipun arealnya itu punya masyarakat adat, tetap berlaku sampai berakhirnya perizinan berusaha. Berapa lama mereka akan berusaha? Nanti kita lihat. Nah, next. Kalau kita lihat data di Riau misalnya, yang peta sebelah kiri itu daerah Pelalawan, namanya Kabupaten Pelalawan. Kalau kita lihat yang di arsir-arsir itu ada sawit dan ada HTI. Nah, kalau kita lihat dalam aturan KLHK untuk HTI gitu ya, itu izinnya 90 tahun, Pak. Bisa diperpanjang satu kali, itu total 180 tahun. Kalau sawit saya kira masih 35 tahun. Tapi HTI itu pasca terbitnya Undang-Undang CK yang baru, PP dan Permen itu diberi waktu sekitar 180 tahun. Anda bayangkan berapa lama rakyat ini akan menderita. Next. Nah, ini yang HTI, ini yang tadi kaitan dengan korupsi kehutanan. Jadi kami memantau 20 perusahaan korupsi kehutanan yang tidak juga ditangani oleh KPK, meskipun sudah 6 kepala daerah yang sudah inkrah gitu ya, sudah divonis oleh hakim. Kami melihat 20 perusahaan ini ternyata mereka terus menebang hutan alam. Dari 2013 sampai 2018, 20 perusahaan HTI saja, kita lihat itu sudah menebas 60.000 hektar lebih. Ini setara dengan luas provinsi DKI Jakarta. Bayangkan 2013 sampai 2018, mereka menebang hutan. Nah, ini kami pantau terus.
Ya mereka terus menebang hutan ya karena itu tadi, KPK juga tidak ngapa-ngapain. Saya kira juga Komisi 4 perlu juga memanggil KPK, kenapa begitu takut dengan korporasi. Padahal kita tahu kan, Ketua Komisioner KPK itu bintang 3. Masa bintang 3 takut sih dengan korporasi? Next. Nah ini kaitan dengan ATI Pak. Ini di PP 23 itu menyebut pasal 150 ayat 1 dan 2. Perizinan berusaha hutan produksi atau izin HTI di dalamnya itu diberi waktu 90 tahun. Dulu Pak, sebelum terbitnya Undang-Undang CK ini, mereka hanya dikasih legalitas itu sampai 90 tahun, 2 kali izin. Kalau sekarang 180 tahun. Nah, kalau kita lihat lingkaran setannya 105 tahun, apa yang terjadi? Mereka akan terus melakukan ekosida dengan cara-cara ya korupsi, money laundering, pajak, kejahatan iklim, merampok dan seterusnya itu. Yang bersalah sungguhnya siapa yang paling besar? Salah satunya saya kira lembaga jasa keuangan. Karena mereka terus menggelontorkan dana meskipun perusahaan-perusahaan ini melakukan kejahatan yang maha dahsyat. Kejahatan dunia dan akhirat saya kira ya. Next. Nah, ini kalau tadi kaitan dengan ATI, ini kaitan dengan sawit yang juga sudah disebutkan oleh Bang Dito. Sawit, terutama untuk korporasi sawit yang dalam kawasan hutan diberi kriminal amnesti, pengampunan kejahatan yang tadi kita cerita itu. Mereka diberi waktu 3 tahun untuk menyelesaikan legalitasnya, tapi selama 3 tahun itu mereka harus membayar PSDADR. Satu sisi ada keadilan, tapi sisi lain kejahatan mereka akan segera dihapuskan dari muka bumi Indonesia dan di dunia ini. Next. Nah, ini temuannya Eyes on the Forest, Bapak-bapak, yang kami baru selesai melakukan investigasi sekitar 2019-2020. Kami mencoba mengambil sampel dari 300 atau 513 perusahaan di 317 perusahaan yang ilegal tadi itu. Nah, ini kami inti dari temuan ini adalah kami melihat bagaimana korporasi-korporasi sawit ini menerima sawit dari kawasan hutan dengan bagaimana cara mereka mendapatkan sawit itu, yaitu ada jejaring kejahatan, ada kejahatan terorganisir yang terjadi. Saya kira next, misalnya ini peta, ini lokasi Riau, ini yang di bulat-bulat itu lokasi di mana kami melakukan investigasi dari dalam kebun kawasan hutan yang dirambah oleh cukong itu. Cukong-cukong ini mendanai cukong-cukong ini termasuk misalnya ada anggota kepolisian, tentara, juga ada anggota dewan juga Pak. Jadi cukong-cukong ini membiayai masyarakat untuk merambah hutan, membakar hutan, lalu mereka tanami sawit, sawitnya dijual kemana? Ya inilah Pak, dia jual ke perusahaan-perusahaan yang dalam tabel merah-merah itu Pak. Nah lalu merah-merah nanti dia jual kemana? Dia jual ke pemain-pemain besar. Ada Wilmar, ada First Resources, dan seterusnya itu Pak. Ada juga Asian Agri. Jadi jejaring kejahatan ini, kejahatan terorganisir ini sangat rapi, dan kalau kita telusuri, inilah kaitan dengan pajak yang tidak mereka bayarkan ke negara tadi itu. Next. Nah ini Pak Suwardiman Ambi, Wakil Bupati Kuansing. Dulu dialah sekretaris yang pansus yang menemukan 378 perusahaan dalam kawasan. Dulu anggota DPRD, sekarang Wakil Bupati Siak. 2 hari yang lalu dia sidak ke salah satu perusahaan namanya PT Citra Riau Sarana. Kalau saya nggak salah ini terafiliasi dengan Wilmar Group. Dia datang sana, dia ngecek bahwa dia membuktikan TBS dari PT Citra Riau Sarana ini berasal dari kawasan hutan. Jadi ini saya kira anggota Dewan perlu berdiskusi juga dengan Wakil Bupati Kuansing ini, Pak Suwardiman Ambi. Dia
memahami betul bagaimana sawit-sawit kotor itu masuk dalam areal korporasi. Next. Nah, kalau ini pasal 110B yang tadi juga disinggung oleh Bang Dito soal sawit dalam kawasan hutan 5 hektar. Kalau kami setuju sawit-sawit 5 hektar dalam kawasan hutan, karena riset Jika Lari itu juga menemukan bahwa biasanya masyarakat yang merambah kawasan hutan yang 5 hektar itu memang bukan cukong, tapi pendataan di lapangan perlu. Ini memang masyarakat-masyarakat yang susah, yang miskin dan seterusnya, mereka memang merambah itu karena apa? Untuk menghidupi keluarga dan seterusnya. Kami setuju yang 5 hektar ini, tapi perlu memang jangan sampai ini dimanfaatkan oleh cukong. Misalnya cukong punya 1000 hektar, dia pecah-pecah itu lahannya menjadi 5 hektar. Nah, Komisi 4 saya kira juga perlu punya data yang real lapangan terkait pelepasan-pelepasan 5 hektar ini nanti. Next. Nah, ini misalnya Pak, ini Taman Nasional Tesonilo Pak. Yang kami juga masuk tim dalam revitalisasi ekosistem Tesonilo bersama KLHK. Kami menemukan cukong-cukong, jadi RETN ini selain Taman Nasional Tesonilo, 2 ex-HPH, PT Siak Raya Timber dan PT Siak Raya Timber dan satu lagi saya lupa nama perusahaannya. Jadi 3 wilayah ini dijadikan revitalisasi ekosistem Tesonilo. Kami menemukan di masing-masing PT Hutani Sola Lestari ada 64 cukong, PT Siak Raya Timber 36 cukong dan 150 cukong di TNTN. Mereka modusnya ya jual beli, hibah dan kemitraan. Ini semua mereka rambah. Nah, kalau mereka berada di dalam kawasan hutan konservasi, maka yang di dalam TNTN itu akan diusir semua, Pak. Kecuali mereka berada di hutan produksi, itu sepertinya masih akan diampunkan. Tapi ini perlu dicek. Cukong-cukong ini perlu dicek karena ini banyak betul cukong-cukongnya Pak, seperti yang saya sebutkan tadi. Mulai dari ex-bupati juga ada di sini dan seterusnya. Nah, ini perlu benar-benar dicek oleh Komisi 4 ketika nanti akan ada pengampunan-pengampunan mereka-mereka yang di dalam kawasan hutan. Next. Nah, ini Pak, kalau Bapak-Bapak lihat, inilah yang RETN itu. Ini kami menemukan investigasi Asnopores. Ini kenapa kebakaran hutan terus terjadi, Pak? Yaitu karena memang sawit-sawit yang dalam kawasan hutan itu mereka jual kemana, Pak? Nah, itu yang ada warna-warni itu, angka-angka itu nama-nama perusahaan, Pak. Jadi sawit-sawit mereka itu mereka jual ke perusahaan ini. Jadi kami menemukan memang ada pasarnya, Pak. Jadi korporasi sawit ini menginspirasi masyarakat untuk membakar. Bahasa tidak langsung ya, memang korporasi sawit menyuruh mereka membakar. Karena setelah mereka bakar tanami sawit, mereka jual lagi ke perusahaan-perusahaan sawit itu, Pak. Nah, pertanyaannya, sawit-sawit atau TBS dari kawasan hutan itu masuk tidak dalam hitungan pajak kita, Pak. Jadi sawit-sawit dari kawasan hutan itu masuk tidak, yang sudah masuk dalam korporasi sawit ini yang dijual sampai ke Eropa sana, Pak, itu masuk tidak dalam perhitungan pajak kita. Nah, ini salah satu juga yang harus dikejar. Saya kira ini triliunan lebih. Next. Nah, misal Pak, ini modus yang kami temukan di RETN tadi itu. Ini 2019, namanya Subdep Singh, orang India, Pak. Kalau nggak salah dia orang Sumatera Utara, sudah warga Indonesia kalau saya nggak salah. 2019 dia divonis oleh hakim, Pak. Ini kami mantau langsung di sidang. Dia divonis oleh hakim, bersalah. Nah, sawitnya itu dijual kemana, Pak? Jadi sawitnya itu, lahannya itu ilegal karena dalam kawasan hutan. Dia jual kemana? Dia jual namanya ke PT Sawit Mas Nusantara. Nah, PT Sawit Mas Nusantara ini punya siapa? Terafiliasi dengan siapa? Ternyata Pak, temuan kami di 2017, PT Sawit Mas Nusantara ini terafiliasi dengan Asian Agri. Asian Agri itu siapa yang punya? Sukanto Tanoto. Sukanto Tanoto dulu inilah Pak, yang pengemplang pajak 2,5 triliun. Kasus terbesar kita yang bikin malu Indonesia, bikin malu kita, bikin malu NKRI kita, inilah orangnya Pak.
Nah, kenapa dia terus bisa melakukan kejahatan ini? Dalam Forbes dia masuk orang terkaya di Indonesia. Dia juga ya orang kaya di Indonesia lah, Pak. Nah, karena itu dia kebal terhadap hukum. Dia bisa melakukan kejahatan apapun. Nah, pertanyaan sekarang, dia masih warga Indonesia atau tidak? Karena saya dapat informasi dia punya rumah mewah di Singapura. Dan dia malah tinggal di Singapura gitu. Enak bener. Dia sudah merusak ini, dia bayar pajak uang kita di Singapura, Pak. Gitu ya. Next. Nah, Sukanto Tanoto melalui Royal Golden Eagle, ini contoh Pak ya, sebenarnya masih banyak, misalnya Sinarmas Group, Wilmar, kami punya semua yang model beginian, tapi kami ambil satu contoh ini. Ini misal struktur kepemilikan April, dia bukan hanya punya sawit Pak, dia juga punya HTI. Bapak-bapak bayangkan bagaimana gurita bisnis dia terus bisa melakukan kejahatan yang saya ceritakan tadi itu Pak, karena sumber keuangannya itu terus mengalir, aliran darah dia terus mengalir. Uang dia itu berasal dari mana? Selain dari bank-bank dalam negeri kita, juga bank dari luar negeri Pak. Kebanyakan dari Cina Pak, dari Cina 50%. Bapak-bapak bayangkan, inilah kekuatan dia, inilah kapitalisme dia, gitu ya. Makanya hukum bagi dia itu, hukum dan kekuasaan itu dengan mudah bisa dia ini, karena aliran duitnya terus mengalir ke dia. Nah, ini datanya Pak. Next. Nah, ini juga kalau kita lihat Pak, yang sebelah kiri itu Pak, 7 grup besar penguasa hutan atau HTI di Indonesia. Ada Sinarmas Group, ada RGE, ada Kertas Nusantara Group, ada Marubeni Group, Alas Kusuma, Jarum, Korindo Pak. Ini mereka 7 orang ini menguasai. Nah, mereka ini ya dosanya seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Mereka dapat duit bukan hanya dari perbankan Indonesia, tapi juga berasal dari luar negeri. Rata-rata juga dari Cina. Nah, kalau kita lihat sebelah kiri misalnya BCA misal ke Salim Group, Bank BRI ke Sinarmas Group, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya apa? Saya kira Bapak-bapak Komisi 4 juga perlu memanggil lembaga jasa keuangan dan perbankan, termasuk lembaga penyandang dananya, Pak, baik di dalam maupun luar negeri, untuk mencoba mereview seluruh kredit-kredit mereka. Mereka dikasih duit tapi juga tidak merusak hutan. Nah, itu saya kira PR untuk para bapak-bapak. Next. Saya kira itu Pak, saya tidak, ini daftar ini Pak, maaf satu lagi, ini daftar waktu itu kami menemukan perusahaan-perusahaan yang terbakar di 2019 Pak, ada 65 perusahaan, baik sawit ataupun ATI, tapi ini kayaknya lebih kepada sawit. Itu kami menemukan dana yang sebelah kiri itu grup-grupnya Pak, dari mulai Indonesia dan luar negeri, lalu sebelah kanan itu penyandang dananya, negara asalnya itu dari mana? Cina, Malaysia, Singapura, dan Jepang Pak. Saya kira ini perlu dipanggil mereka, gitu ya. Next, bawah. Ini juga dana-dana dari obligasi dan penguasaan saham. Ini juga dari luar negeri. Caranya dari mana? Dari Malaysia, Amerika, Australia, dan BlackRock. Nah, ini jejaring kapitalisme itu, Pak. Next. Nah, saya kira ini sudah selesai, Pak. Saya rekomendasinya saya kira persis sama dengan para senior dan guru-guru saya tadi itu yang menyampaikan rekomendasinya. Saya kira itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Made Ali. Bapak Ibu anggota Panja yang kami hormati, pertama-tama terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan paparannya masing-masing. Berikut kami akan memberikan kesempatan kepada beberapa anggota Panja untuk menanggapi paparan hari ini. Kita mulai dari Pak Darori Wonodipuro. Sudah terkenal sekali Pak Darori ini, saya rasa semua orang yang dipanggil untuk menjadi narasumber di Komisi 4 khusus bidang kehutanan pasti tahu dan kenal Pak Darori. Silakan Pak Darori. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang teman-teman semua. Saya mencermati dari awal, dari mulai Pak Nababan sampai terakhir tadi dari Rio. Apa yang disampaikan itu hampir semuanya benar. Cuma perlu ada kelengkapan. Pak Nababan itu kan kalau nggak salah lahir di mana, di Lok Sanggul atau di Humbangan Sudutan atau di mana, di Tele atau di mana, juga Pak Sirait itu aslinya di Porsea tapi lahir udah besar di Kaltim gitu. Jadi begini Pak, saya ini pelaku sejarah, pernah tugas di Sumatera Utara bukan sedikit, 23 tahun. Di kampungnya Pak Nababan sama Tapanuli semuanya itu hampir 12 tahun saya di sana. Jadi gini, yang mengenai masalah tanah adat gitu ya. Setahu saya pada tahun 80 saya sudah di Tapanuli Utara, waktu itu Bupatinya Salmon Sagala, Pak Gustaf Sinaga. Kita sangat menghargai hak-hak adat. Ya, di mana kita akan melakukan tanaman reboisasi, kita akan minta penyerahan adat kepada pemerintah. Pemerintah akan memberikan pago-pago atau pisau-pisau, saya kira Pak Nababan tahu. Ya, pago-pago itu penghargaan adat, bukan dibayar tanahnya, karena orang Batak kan di sana raja semua gitu. Ya, jadi itu. Nah, dengan seperti itu kita bisa melakukan kegiatan. Dalam perjalanannya, areal yang diserahkan kepada pemerintah itu diberikan tugas kepada PT Indorayon pada saat itu. Tahu sendirilah kita semua nggak ada apa-apanya waktu itu dengan Indorayon. Jadi kenapa ini teman-teman masyarakat saudara kita itu komplain? Kemungkinan ada 3 hal Pak Nababan, tolong diklarifikasi. Pertama, mungkin TPL mengambil tanah di luar yang diberikan oleh pemerintah arealnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa masyarakat yang tadi ikut berdemo atau itu menuntut tanahnya, kemungkinan pada waktu menyerahkan hanya 1 daur, hanya 1 kali panen tanaman pinus misalnya. Yang ketiga, mungkin kawasan hutan yang diserahkan itu sumber hidup. Kalau yang pertama dan kedua itu terjadi, itu kemungkinan benar akan timbul masalah gitu. Maka tolong ini diklarifikasi, dan kalau itu benar, tolong kepada Menteri Kehutanan resmi, ya resmi gitu. Karena saya alami di sana itu hampir ratusan ribu hektar itu yang diserahkan kepada pemerintah. Itu 3 cara itu. Yang cara pertama tadi mungkin dikerjakan di luar kawasan yang diberikan. Yang kedua di dalam kawasan tapi hanya umur 1 daur. Yang ketiga diberikan seumur hidup gitu. Ini udah ngalami. Terakhir saya dapat tanah dari Kecamatan Barumun Tengah 12 ribu hektar, Barumun 10 ribu, dan Sosa 8 ribu. Itu saya ingat gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hak-hak adat itu diakui di undang-undang. Kita bicara di tempat ini, saya kira kita tetap landasannya undang-undang. Undang-undang 41 ya itu di sana sebutkan bahwa hak-hak adat diakui ya sepanjang bisa dibuktikan dengan peraturan daerah. Tapi kenapa bupati-bupati DPRD-nya itu enggan sekali membuat perda? Tapi kalau untuk menyetujui sesuatu perusahaan kok cepat banget gitu. Ini udah saya alami gitu ya. Nah, ini makanya kita diskusikan di Kementerian KLHK gimana caranya jalan pintas kalau ada usulan hak-hak tanah adat itu langsung aja menteri yang ngesahkan ya. Karena begini, untuk tata batas itu tadi sampaikan ada putusan MK, betul putusan MK tahun 2012 suatu kawasan hutan dinyatakan sah apabila sudah ditunjuk, diukur, dipetakan dan ditetapkan. Tapi tolong diingat putusan MK itu berlaku pada saat ditetapkan, bukan berlaku surut. Tidak bisa berlaku surut SK-nya. Maka seluruh kawasan tadi yang antara 70-80% itu sudah ditunjuk, sehingga proses penetapannya berjalan. Nah inilah, waktu itu kita juga, wah ini habis kawasan. Ternyata putusan itu berlaku sejak ditetapkan oleh MK. Jadi sebelum MK itu masih berlaku. Jadi ke depan, kawasan hutan harus yang baru, itu disah apabila ditunjuk, ya, terus dipetakan, ya, terus diukur dan dipetakan, terus ditetapkan. Nah ini juga saya tanya, kenapa kalau sudah diukur, dipetakan, pemerintah daerah kabupaten tidak mau nandatangani? Ini pengalaman karena ketuanya bupati, sekretarisnya dinas, saya sebagai sekretaris waktu kepala dinas kabupaten gitu. Ini sering kami mondar-mandir minta tanda tangan pun sulit. Dan dalam pengukuran tentu saja saya masih ada salah satu contoh.
itu melibatkan kepala desa dan masyarakat yang berbatasan dengan kawasan. Nah, cuma kenapa kepala daerah itu sulit sekali sampai bertahun puluh tahun akhirnya mengendap tidak bisa dilakukan gitu. Ini ya. Terus yang kedua tadi disampaikan juga di kebun milik rakyat mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Di sana memang ya kita mau tidak mau setuju ya karena itu udah keputusan politik DPR dan di mana setiap orang yang kebunnya 5 hektar akan diberikan. Di Rio itu ada 1 juta hektar, itu pelaporan Dirjen Perkebunan. Tapi kenyataannya sampai hari ini saya melihat anggaran 2022 tidak ada dana baik di ATR, di kehutanan maupun di pertanian itu dianggarkan untuk mengukur itu. Bahkan kemarin saya usulkan gimana kalau dana sawit yang ada hampir 50 triliun sebagian digunakan untuk mengukur hak-hak rakyat ini. Walaupun teman tadi mengatakan perlu hati-hati jangan dimanfaatkan oleh oknum-oknum perusahaan yang punya kebun 200 hektar dibagi-bagi 5 hektar. Itu juga saya setuju banget ya karena ini bisa terjadi. Tapi kenapa dikeluarkan undang-undang tapi tidak dilaksanakan anggarannya? Minimal tahun 2022 itu dianggarkan untuk mengukur yang 3,5 juta hektar itu yang milik yang dikuasai. Itu udah bagus kehutanan. Ya. Terus yang lanjutnya tadi di Tesonilo. Tesonilo itu dulunya bukan Taman Nasional, itu HPH yang sudah dirambah. Itu kalau nggak tadi Nanjak Makmur sama Siak Lestari saya lupa. Itu diperluas menjadi Taman Nasional Tesonilo. Nah. Udah ada sawit pada saat saya di sana, saya sudah membentuk tim, akan kita musnahkan dengan kami suntik sawitnya untuk dimatikan. Tapi lagi-lagi ada intervensi bos-bos di atas sana. Ya, bahkan kami sampai ini antar intermezzo aja, berapa perusahaan urunan mau mindahin saya gitu. Ya alhamdulillah saya tidak bisa dipindahkan itu pada saat itu, karena saya mencoba sebaik-baiknya gitu. Nah, terus lagi tadi sampaikan bahwa judulnya kita kan mengenai pelepasan kawasan hutan dan pengerusakan hutan. Pada saat saya masih menjabat, Komisi 4 minta kepada saya, Pak Darori, saya minta saudara melaporkan penggunaan kawasan hutan yang tidak prosedur. Kalau tidak bisa nyampaikan, nggak usah ketemu di Komisi 4. Itu waktu itu tahun 2010 itu. Kami mencoba mencari data, itu nggak gampang. Tapi alhamdulillah kami koordinasi dengan Barreskrim, Jampidum, Jampisus, dengan Satgas Mafia Hukum juga KPK. Kami membuat surat edaran kepada 10 provinsi dari Sumut, Rio, Jambi, Kalimantan dan Sulawesi Tenggara. Bagi bupati yang tidak hadir dalam eksposnya di kantor KPK, alhamdulillah seluruh bupati datang. Nah, kami menemukan data kerusakan kebun dan tambang di 10 provinsi itu kita hampir 16 juta hektar. 16 juta hektar. Dan ini juga sudah saya laporkan kepada Pak Sudin, Pak Ketua saya, Pak Budi, ini mau diapakan gitu. Dan kerugiannya kalau dari PSDADR-nya saja yang tidak dibayar akibat illegal logging dan seterusnya di area tersebut hampir 500 lebih triliun gitu. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami. Jadi masukan-masukan Anda itu bagus ya, tapi sebetulnya yang kami inginkan kita memburu rakyat kecil, tapi pembukaan kebun mana yang tidak ada pelepasan tapi dikeluarkan HGU-nya. Saya kira teman-teman paham lah di lapangan. Ya, satu itu. Yang kedua, kebun-kebun mana yang diberikan tanpa prosedur. Tadi saya sampaikan 16 juta tambang. Terus kebun-kebun mana ya yang diberikan pelepasannya merubah fungsi. Karena kita sepakat konservasi lindung itu kita kembalikan pada fungsinya. Konservasi menjaga satwa dan tumbuhan, hutan lindung untuk menjaga tata air karena di mana-mana sudah banjir, Rio banjir, Kalimantan Selatan banjir, Kalbar semua hampir banjir. Kalau kita nggak berani mengatakan itu kembalikan fungsinya, ya terus-menerus akan terjadi banjir. Nah, inilah yang garis besarnya yang saya sampaikan. Tapi semua sudah saya catat, ya ini nanti kita akan diskusikan dengan teman di Komisi 4 khususnya panja sawit ini. Terima kasih kepada teman-teman beri masukannya dan jangan jemu-jemu terus ya kita berjuang ya untuk kebaikan demi rakyat Indonesia. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak Kanjeng Darori. Berikut
kami beri kesempatan yang kami muliakan Ketua Komisi 4, Bapak Sudin. Silakan Pak Sudin. Masih di mute, Pak Sudin. Dah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi selintas mendengar kepada para narasumber yang saya muliakan. Sangat hebat sekali data-data Bapak-Bapak ini semua. Cuman ini ada koreksi tadi Pak Martua Sirait mengatakan Damar itu hutan adat, Damar itu bukan hutan adat, Pak. Damar itu adanya di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Sampai sekarang ini masih terjaga dengan baik. Karena Damar mata kucing itu adalah salah satu tumbuhan langka di dunia. Nah, kebetulan saya berkecimpung di sana, cukup lama juga di sana, lebih dari 25 tahun, Pak. Yang kedua, tadi dari, mohon maaf tadi saya lupa namanya, dari kaum Tapak. Luar biasa sekali, Pak. Anda bisa mengatakan Haji Rashid dan lain-lain, bla bla bla. Tetapi kok yang jadi pertanyaan saya, kenapa Manggala nggak tahu? Manggala nggak tahu, tidak tahu, Belaga tidak tahu, atau maju tak gentar. Pengertian maju tak gentar membela yang kita ketahui semua. Kemudian yang tadi lagi saya tambahkan, Pak, nama pencuri itu pasti akan berkata, saya terlanjur mencuri pok mangga karena saya kepengen makan mangga. Tetapi kalau mencurinya ratusan ribu hektar, puluhan ribu hektar, itu bukan ketelanjuran. Maka dalam setiap rapat kerja dengan Kementerian Kehutanan, LHK, saya selalu mengatakan yang merusak hutan Indonesia adalah tempatnya di Manggala Wana Bakti. Saya tegas mengatakan begitu. Kenapa? Pinjam pakai mereka. Pelepasan kawasan mereka. Semuanya di mereka, termasuk pengawasan. Gubernur Kalimantan Tengah mengatakan ada 830.000 hektar sawit ilegal. Bahkan saya sama Dirjen Gakum itu yang katanya hebat, ninjau langsung ke lapangan. Di dalam hutan ada pabrik kelapa, pabrik CPO, milik asing, milik PT Genting. Tapi sampai sekarang, alhamdulillah, puji Tuhan, enggak diapa-apain. Kalau bagi saya cukong-cukong itu tidak ada ketelanjuran. Itu omong kosong semua. Dari 3 juta lebih itu, coba berapa sih yang kena masalah? Kenapa nggak ditangkap? Tadi juga saya mendengar ada illegal logging. Illegal logging yang ditangkap cuman anak buahnya saja. Bapak buahnya hilang. Kemudian dia kena denda. Mungkin saya 5-6 tahun lalu sudah mengatakan, kalau ketelanjuran itu tidak ada, oke lah. Sudah jadikan kebun. Sita untuk negara. Atau denda. Kita kan ada tax amnesty. Kenapa tidak ada land amnesty? 1 hektar tanah yang sudah ada kebunnya, kenapa denda 30 juta atau 40 juta? Biar efek jerah, biar mereka jangan maling lagi cukong-cukong itu. Jadi ada istilahnya bilang, wah kata kabupaten, kata provinsi, ini bukan hutan lindung. Tapi hutan yang bisa dikonversi, hutan begini, hutan begitu. Itu kan cuma modus semua. Tadi juga Pak Dawawi mengatakan, ada HGU yang sudah terlanjur dibuat tanpa pelepasan kawasan. Ada. Karena apa? Mohon maaf ini. Antara ATR dengan LHK yang dulu itu sejalan. Ya mungkin bapak-bapak yang mulia ini pemerhati lingkungan. Tahulah yang saya maksudkan sejalan itu apa.
Jadi Bapak-bapak yang saya hormati, yang saya muliakan, tolong bantu kami. Kami Komisi 4 ini ingin membangun, ingin berbuat yang baik. Jangan kalau rakyat nyolong kayu 1 batang, 2 batang, masuk darah. Kemarin pun dalam rapat kerja dengan LHK saya katakan, orang mencuri kayu sono keling di Lampung, itu oknumnya orang Rusia. Sampai hari ini tidak bisa ditangkap oleh Gakum. Ini loh, sampai saya bingung, yang menjadikan lagi. Hutan bakau di Batam, di Uruk, di Timbun, luasnya 23 hektar. Yang ditangkap cuma apa? Mohon maaf, cuma cecurut doang yang ditangkap. Sampai hari ini saya tanyakan siapa pemiliknya. Insya Allah Pak lagi dicari, insya Allah Pak lagi dicari. Ini sudah terjadi 2 tahun lalu. Kalau nimbun 23 hektar itu, 1 meter itu minimal kita hitung murah saja 500.000 kali 23 hektar. Duitnya berapa? Masa orang sebatam kagak tahu, kan nggak mungkin. Ini belum kasus-kasus lainnya. Illegal logging yang tertangkap di Surabaya sampai sekarang sudah 4 tahun tidak ada tindak lanjutnya. Dan saya pun mengatakan ini secara terbuka. Biarkan semua pejabat Kementerian LHK tahu berapa banyak sih cukong-cukong yang maling tanah hutan untuk kebun sawit yang masuk penjara. Termasuk juga tadi dikatakan, saya mendengar, terjadi kebakaran hutan sekian perusahaan. Yang ditindak berapa perusahaan sih? Coba, saya tuh cuma minta, coba pendapat bapak-bapak yang mulia tadi yang sangat saya hormati. Kenapa tidak dibikin tapal batas contohnya? Radius 500 meter atau radius 1 kilometer dari kebun swasta. Apabila terjadi kebakaran menjadi tanggung jawab pemilik kebun. Sampai hari ini tidak pernah didengarkan oleh LHK. Saya ini Pak melihat laut kita rusak. Ini nyimpang daripada ini. Laut dikeruk, disedot pasirnya. Coba kita bayang tidak. Di Pelabuhan Bakahuni 1 bulan minimal 7-8 kali penyelundupan burung langka. Yang nangkap siapa? Bukannya dari LHK, tetapi dari karantina pertanian. Terakhir, anak orang hutan 2 ekor diselundupkan, ditangkap oleh karantina dan kepolisian Lampung Selatan di Bakahuni. Itu akan dijual 80 juta. Saya tidak tahu kasus selanjutnya bagaimana. Yang saya minta sama Dirjen KSDAE, selamatkan kedua bayi orang hutan tersebut. Sampai akhirnya saya ninjau langsung di tempat penampungan. Saya bilang sama yang mengurus, ada LSM di sana, ini uang untuk beli susu, ini untuk beli obat, ini uang untuk bantu menjaga. Sekarang sudah dibawa ke Jambi untuk dididik. Bahkan suatu kehormatan sekali bagi saya, yang jantan dikasih nama orang hutannya namanya Sudin, yang betina dikasih nama Siti. Ini loh yang kadang-kadang saya ini minta masukan bapak-bapak yang terhormat tadi, yang sangat pintar, sangat tahu sekali permasalahan. Seberapa berat sih hukuman bagi orang perusak hutan? Kalau belum, hukum mati sekalian aja sudah Pak. Tolong berikan kami masukan Pak. Nanti dalam penyusunan DIM juga saya akan mengatakan begitu. Ini misalnya terjadi, ini denda 100 juta, hukuman 5 tahun, kalau ada denda ya setahun cukup. Ya gimana orang nggak ngulang, jadi tidak ada efek jerah. Ya bapak-bapak yang saya hormati, terima kasih atas semua masukannya. Pak Kanjeng Dawawi juga yang sangat
piawai sekali, mengerti segalanya, dan yang paling saya muliakan, Bapak Budi yang ganteng. Terima kasih sudah mimpin rapat ini. Saya tetap monitor setiap saat. Terima kasih Pak Budi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua kita yang kita banggakan, yang selalu memberikan pencerahan kepada Komisi 4 DPR RI. Semoga sehat selalu untuk kita semua. Berikut kami persilahkan dari Nusa Tenggara Timur, Bapak Ansi Lema. Silakan Pak Ansi. Pak Budi, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua panelis, narasumber yang sudah melakukan pencerahan secara luar biasa dengan menunjukkan data-data yang valid dan akurat, dan saya menangkap betul keberpihakan dari semua narasumber ketika memaparkan presentasi masing-masing. Pak Budi, jujur saya tidak pernah percaya dengan kata keterlanjuran. Bagi saya ini adalah kerja sistematis dengan tujuan mengakumulasi kapital, orientasinya adalah making profit dengan cara merusak hutan. Dan ini sebenarnya merupakan sebuah organized crime karena melibatkan sejumlah aktor dengan peran yang bervariasi. Saya tertarik dengan penjelasan sejumlah narasumber tadi yang melihat dari perspektif ekonomi politik penguasaan hutan. Menurut saya perusakan dan perambahan yang mayoritas diperuntukkan bagi kebun sawit, bagi kehutanan dan pertambangan ini bukan dan tidak lain hanya untuk memperkaya korporasi. Dan untuk tujuan perkaya korporasi itu, lingkungan hidup, hutan, masyarakat adat boleh diinjak-injak. Itu faktanya. Itu faktanya. Kalau kita lihat relasi tiga entitas, negara, korporasi, dan masyarakat sipil ataupun masyarakat adat, tampak negara yang harusnya sebagai regulator, sebagai pelindung, itu tunduk tak berdaya, bahkan memberikan karpet merah kepada korporasi ini yang bertindak seperti predator yang merusak hutan dan lingkungan hidup. Saya kira ini kita harus ngomong apa adanya. Pak Ketua tadi sudah memberikan kode keras kepada Manggala Wanabakti. Kode keras loh itu. Itu representasi negara yang tampaknya tidak hadir dalam konteks ini. Nah, kalau faktanya demikian, apakah kita masih mau bermain-main? Karena itu terus terang, saya ingin mendapatkan masukan yang konkret. Bagi saya, mestinya rekomendasinya adalah peran negara ini harus semakin diperkuat. Dengan peran negara semakin perkuat, bisa melakukan perlindungan kepada masyarakat adat, bisa melakukan perlindungan kepada ekosistem dan lingkungan hidup dan juga kepada masyarakat pada umumnya, dan tindakan kepada korporasi jahat ini harus lebih ketat dan lebih tegas. Saya kira ke arah sana. Konkretnya pertanyaan saya kira-kira dalam pandangan bapak-bapak narasumber sekalian, ini apa yang harus dilakukan? Poin pertama yang itu. Poin kedua, spesifik soal masyarakat adat. Ya kalau DPR aja, Komisi 4 aja dianggap sepele, apalagi masyarakat adat, Pak. Bapak-bapak tadi sudah menceritakan, hak hidup masyarakat adat itu dijamin di Konstitusi Republik Indonesia ini. Tetapi faktanya sistem pencatatannya, sistem administrasinya bahkan tidak pernah ada. Dan ini bagian dari upaya peminggiran, pelemahan yang menjauhkan masyarakat adat dari hak-hak dasarnya yang dijamin oleh konstitusi. Kemarin pada saat rapat panjang terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 mengenai KSDAE, saya bicara secara khusus mengenai kedaulatan agraria yang perlu dimiliki oleh masyarakat adat dengan saya mengambil contoh
kasus masyarakat adat yang hidup di Taman Nasional Komodo yang hingga hari ini tidak memiliki kedaulatan agraria, yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah, yang setiap saat mereka itu kemudian bisa direlokasi kemana saja. Istilah yang dipakaikan itu adalah mereka ditempatkan di tempat tinggal yang namanya zona pemukiman. Padahal kita tahu yang menjaga Taman Nasional Komodo, yang selalu ketat menjaga konservasi, itu adalah masyarakat adat ini. Sementara kebijakan negara kita lewat sonasi itu, zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, itu menjadi pintu masuk untuk melakukan privatisasi, komersialisasi, ya, dan aneksasi terhadap lahan-lahan ini. Dan tampak betul bahwa sonasi itu menjadi celah bagi kepentingan korporasi untuk memperluas penguasaan mereka atas tanah atau atas hutan ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin sedikit agak jauh, tetapi mungkin ada kaitannya, Pak Budi. Terkait dengan perusakan hutan, kita tahu satwa liar itu hidup di hutan. Hutan itu rumahnya satwa liar. Nah, kalau kita baca kemarin ada studi yang dilakukan oleh WHO terkait dengan investigasi mengenai menyebarnya pandemi COVID, virus-virus SARS dan yang lain-lain. Ini disinyalir bahwa ini ada kaitannya dengan satu, perusakan hutan yang membuat habitat dari satwa liar itu kemudian rusak, dan kemudian satwa itu masuk ke pemukiman warga. Atau juga terkait dengan perdagangan satwa-satwa liar ini yang kemudian diternak, yang kemudian hidup berdampingan dengan manusia, yang membuat kemudian satwa liar ini bisa menjadi penular, ya, penyakit ataupun virus. Ya, kita kenal dengan istilah zoonosis itu. Ya, hewan liar berpotensi menularkan virus ke manusia. Dan ini harus hati-hati juga, karena hewan-hewan liar ini hidupnya di hutan. Nah, kalau hutan kita secara masif dirusak, lalu rumah hewan liar ini ada di mana? Nah, kira-kira itu 3 poin yang perlu saya sampaikan. Saya ingin mendapatkan hal yang lebih konkret terkait dengan hal-hal apa saja yang perlu kami Komisi 4 lakukan, sehingga perlindungan terhadap hutan ini bisa menjadi lebih kuat. Terima kasih, Pak Budi. Terima kasih Pak Ansi. Yang terakhir, berikut kami persilahkan dari Kalimantan Tengah, Pak Bambang Purwanto. Silakan Pak Bambang. Siap Mas Ketua, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi Pak Sudin dan Mas Budi, juga Pak Darori dan Mas Ansi Lema, serta para narasumber sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa rapat panja ini walaupun secara virtual. Mudah-mudahan kita selalu sehat terus sampai nanti. Amin. Terkait dengan masukan yang diberikan oleh para narasumber, saya kira sudah cukup bagus dan membuka wawasan kita semua terkait dengan persoalan hutan itu yang saat ini menjadi penyebab banjir dan kebakaran hutan yang luar biasa, apalagi di Kalimantan Tengah ini kan cukup rumit. Tapi saya melihat, sebelum saya menyampaikan, harapan saya untuk semua narasumber bisa dilengkapi lagi data-datanya agar ketika kami yakini itu memiliki kekuatan hukum yang kuat. Kemudian terkait dengan kawasan hutan, saya ini mantan PNS, mantan pegawai yang juga selalu berhubungan dengan kehutanan. Kalau alasannya kerusakan hutan ini karena tata batas, saya kira ini nggak sepakat saya, karena
Kementerian Kehutanan ini sudah memiliki peta. Dari peta itu sebenarnya sudah bisa dibaca dan bisa diaplikasikan di lapangan. Sehingga kalau memang dijaga, saya yakin ini akan clear. Walaupun belum detail, tapi garis besarnya pasti bisa menjaga. Tapi inilah kadang-kadang yang memang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sesuai tupoksinya yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan. Kemudian transparansi. Kehutanan ini enggak transparansi. Di mana kawasan hutan itu, hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi, hutan APK, itu tidak pernah disosialisasikan ke masyarakat, sehingga masyarakat tidak tahu. Bahkan dinas badan lain pun tidak tahu di daerah itu. Nah ini juga jadi persoalan awal sebenarnya, sehingga tidak bisa melakukan kontrol terhadap kawasan hutan yang ada. Bahkan masyarakat pun tidak tahu ketika dia membuka lahan, dianggapnya itu lahannya sendiri, ternyata masuk kawasan hutan. Kemudian tadi disampaikan Pak Rory, Bupati nggak mau membuat SK adat. Persoalannya di dalam Undang-Undang 41, apalagi di tugas keputusan MK, syaratnya sangat rumit, sehingga mungkin hanya 1-2 aja di Indonesia yang bisa masuk itu dalam kategori itu jadi persoalan tersendiri, sehingga para kepala daerah tidak bisa membuat SK itu. Kemudian terkait dengan kawasan hutan yang dikerjakan kebun sawit maupun tambang, ini cukup luas, cukup marak, dan sesuai Undang-Undang TK, ini juga sementara masyarakat diampuni terkait dengan keterlanjuran, kemudian ini juga dibuka investasi seluas-luasnya. Ini kalau nggak kita jaga, ini juga akan menjadi persoalan baru ke depannya. Karena baik itu tambang, perkebunan masih dibuka kemungkinan. Kemudian juga tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa perusahaan itu dilarang memperluas kebunnya dengan cara apapun di luar HGU. Itu tidak ada, sehingga mereka berupaya membeli lahan di sekitarnya, sehingga inilah akhirnya banyak perusahaan yang memiliki kebun tetapi di luar HGU, sehingga ini kontribusi terhadap pendapatan nasional juga berkurang. Nah, tugas kita segera juga nanti harus mendeteksi itu, sehingga akan ketahuan berapa luas secara pasti kebun-kebun yang di luar HGU yang sampai saat ini juga tidak memberikan kontribusi pada pemerintah. Sekaligus ini juga menerapkan Undang-Undang CK yang mana diberikan kesempatan untuk memperbaiki, tapi juga kena denda. Walaupun dendanya kecil, kalau dibilang keterlanjuran sudah panen bertahun-tahun, tetapi dendanya juga sangat kecil sekali. Tetapi ketika masyarakat desa motong kayu sebatang, hukum sampai 1,5 tahun. Ini juga jadi persoalan juga. Dan harapan saya tentu ini kita harus tegak lurus sesuai perintah konstitusi, karena banyak pengalaman ketika kita tidak tegak lurus, ini juga menjadi persoalan. Karena banyak produk undang-undang yang memang tidak sesuai dengan undang-undang dasar, sehingga menjadi persoalan tersendiri bagi undang-undang kita, undang-undang sektoral kita. Saya kira itu Mas Budi, harapan kami kepada narasumber supaya datanya dilengkapi sehingga bisa kita yakini untuk membuat keputusan panja. Dan sekaligus ini dari paparan tadi, ini ada kaitannya dengan panja sawit, sehingga kita juga dapat masukan. Saya kira itu, Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Para anggota, apakah ada lagi? Baik, saya rasa sudah tidak ada lagi. Bapak Ibu sekalian, para narasumber ya, sedikit saja tambahan dari saya. Tadi saya senada dengan Pak Ansi dan teman-teman yang lain di Komisi 4, dan saya rasa sudah saya suarakan dalam beberapa rapat kerja yang lalu mengenai azas
keterlanjuran ini. Di satu sisi kita melihat bila mana yang masuk itu adalah sekeluarga atau masyarakat yang memang ingin mencari nafkah, itu kita bisa mengerti ya, kita punya perikamanusiaan, kita bisa paham kalau rakyat itu masuk ya karena dia butuh untuk menjalankan hidupnya. Di lain sisi ada juga pihak-pihak yang menunggangi masyarakat dan menggunakan azas keterlanjuran ini menjadi pembiaran. Ya tadi saya rasa yang dikhawatirkan oleh Pak Ansi juga, bahwa asas keterlanjuran ini menjadi celah ya bagi dalam tanda kutip korporasi atau pemain-pemain besar selama ini untuk menguasai lahan lebih luas lagi. Ya kalau ini kita biarkan terus-menerus, ya mau jadi apa hutan kita, mau jadi apa penyangga kehidupan masyarakat kita, mau jadi apa kedaulatan NKRI. Ya kita sepakat bahwa hutan sebagai penyangga kehidupan, sebagai isi dari keanekaragaman hayati ini adalah simbol keanekaragaman hayati. Kalau ini terus dirambah, terus dirusak, ya ini kita mau jadi apa? Tapi ya sekali lagi kita melihat ini kan harus dari kacamata yang luas. Kita juga lihat bahwa memang ada orang-orang yang sudah dengan jerih payah sudah berada dan memang sudah terlanjur, yaitu mungkin kita bisa maklumi dengan keadaan-keadaan tertentu. Tapi yang ini yang harus kita address bersama, bagaimana ke depan ini supaya tidak terjadi kesengajaan dalam menggunakan keterlanjuran ini akhirnya menjadi kesengajaan untuk hutan lebih banyak digunakan lagi, dilepaskan lagi dan dieksploitasi lagi. Saya ingin menanyakan saja tadi mungkin kepada narasumber yang pertama, sangat menarik karena kebetulan menggunakan kasus studi di Kabupaten Pasir, kalau nggak salah di Kecamatan Muara Komam. Kebetulan itu dapil saya, tadi Pak Abdon. Saya ingin klarifikasi saja karena mungkin saya kurang paham mengenai bagaimana Bapak itu tadi kan memberikan informasi kepada kami bahwa wilayah adat Lusan yang ada di Pasir itu luasnya 53.542 hektar. Itu kan ini kan contoh saja dari sekian juta hektar